Setelah tubuh Cuyan diubah oleh pilar cahaya hitam dan cairan es, tubuh fisiknya telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, kekuatan fisik Cuyan setidaknya sebanding dengan seorang kultivator pembentukan fondasi tingkat pertama. Terlebih lagi, dengan tangan tulang putih ibel harimau dan kecepatan ekstrim 9 kilatan roh sejati, ia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Blacky, yang awalnya merupakan spesies kuno, hampir tak terkalahkan di antara binatang ibel setingkatnya. Setelah melahap kataksuan jiwa es, kekuatannya meningkat pesat. Binatang ibel dikenal karena fisiknya yang kuat, dan kekuatan fisik Blacky kini sebanding dengan Cuyan. Ditambah dengan cakarnya yang sekeras baja hitam dan kecepatannya yang tidak biasa, ia juga sangat mendominasi dalam pertarungan jarak dekat. Dengan upaya gabungan manusia dan ibel darah benar-benar kewalahan. Ibel darah muncul dari hutan lebat lagi, wajahnya yang buruk rupa berubah menjadi seringai ganas, tubuhnya yang berlumuran darah dipenuhi luka. Bagaimana menikmatinya kalau tidak, kita punya yang lebih menyenangkan lagi. Kata Cuyan mengejek Blood Demon. Bocah, aku tak terkalahkan di dalam Blood Curtain. Kau celaka hari ini. Blood Demon meraung, dan gumpalan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, auranya telah pulih setengahnya. Sial, ini juga berhasil. Blacky, hentikan dia, kita tidak bisa membiarkannya pulih sepenuhnya. Kelopak mata Cuyan berkedut, dan dia tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Dia telah bertarung mati-matian begitu lama, dan tepat ketika lawannya hampir mati, dia akan bangkit kembali. Tak ada yang tahan. Blacky berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menerkam, melawan Blood Demon yang setengah pulih dalam pertempuran. Orang pembawa sial, aku akan bertarung sampai mati. Teriak Cuyan, mengeluarkan pil emas yang mengeluarkan aroma harum yang kuat, menggertakkan giginya, dan menelannya. Pil peremajaan tingkat rendah ini dapat langsung memulihkan para kultivator di bawah tahap pemurnian Qi, terlepas dari tingkat keparahan cedera mereka, memulihkan kekuatan spiritual dan fisik mereka ke kondisi puncak tanpa efek samping. Pil peremajaan ini adalah pil yang sama yang pernah diperas Cuyan dari Li Kuanzi, kepala paviliun 1000 harta karun, dan sangat berguna hari ini. Aura Cuyan tiba-tiba melonjak, dan ia mengembuskan napas dalam-dalam, kekuatannya kembali ke puncaknya. Suaranya menggelegar seperti guntur tanah. Api, air, kayu, logam. Cuyan berteriak 5 kali berturut-turut, dan 5 warna energi spiritual, kuning tanah, merah api, biru air, hijau kayu, dan emas, melonjak keluar dari dantiannya dan melayang di depannya. Meskipun akar spiritual Cuyan telah bermutasi, ia menemukan bahwa ia masih dapat mengubah energi spiritual atribut es kembali menjadi energi spiritual atribut air, yang berarti bahwa Cuyan sekarang sebenarnya memiliki 6 jenis energi spiritual. Padatkan, Cuyan berteriak, dan kelima untaian energi spiritual itu langsung berputar dan berubah, dan dalam sekejap mata, 4 lempeng menara berwarna berbeda dan sebuah puncak menara melayang di depannya. Gabung, teriak Cuyan lagi, dan keempat lempeng menara itu bertumpuk di udara, langsung melepaskan aura yang kuat. Tidak bagus. Ibel darah merasakan aura mengerikan itu dan menebas Blacky dengan cakarnya, hendak menerjang Cuyan. Namun Blacky tidak semudah itu diatasi sosoknya melesat, dan sekali lagi ia menghalangi jalan ibel darah. Ujung menara emas terakhir mendarat di menara 4 warna yang terbuka di puncak, dan titik kontaknya bersinar terang saat keduanya tiba-tiba menyatu. Boom! Semburan energi spiritual yang dahsyat langsung menghilang, setajam pisau, dan pakaian bagian atas Cuyan langsung hancur berkeping-keping. Bang! Puncak menara kembali ke posisinya, dan seluruh menara bergetar hebat, cahaya 5 warna menyambar, sangat menyilaukan, dan aura yang sangat mengerikan mengamuk. Cuyan meraung lagi, dan menara 5 warna itu langsung diselimuti lapisan energi spiritual putih pucat yang memancarkan dingin ekstrim. Mantra kombinasi 5 elemen tingkat rendah versi peningkatan dari pagoda berlapis 5 elemen, pagoda berlapis es 5 elemen. Sebuah pagoda kecil, yang diselimuti lapisan kabut putih pucat yang sangat dingin, digenggam di atas tangan kanan Cuyan yang berselimut tulang. Blacky, minggir, pergi. Cuyan meraung, tangan tulang ibel harimaunya menghantam pagoda. Pagoda itu tiba-tiba berakselerasi, langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ibel darah. Pagoda, yang dipercepat oleh serangan kuat tangan tulang ibel harimau, sangat cepat, langsung melesat ke arah ibel darah. Blacky, setelah mendengar kata-kata Cuyan, lenyap dalam sekejap. Serangan ini sangat cepat, ibel darah, yang sudah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dalam keadaan darurat, ia mengangkat kedua cakar darahnya untuk menangkis. Pagoda, yang membawa hembusan angin kencang, tiba dalam sekejap. Bang! Pagoda kecil yang diselimuti kabut putih pucat yang sangat dingin itu bertabrakan dengan keras dengan dua cakar darah ibel darah. Bang! Kekuatan menara kecil itu sungguh luar biasa. Cakar darah itu langsung membeku saat menyentuh energi spiritual es di menara.
Di bawah hantaman dahsyat menara, kedua cakar binatang itu hancur berkeping-keping, dan pecahan es berdarah beterbangan kemana-mana. Bang! Di bawah pengaruh energi spiritual es, daging ibel darah itu setipis kertas, dan seluruh menara kecil itu langsung menghantam tubuh ibel darah itu. Boom! Kekuatan ledakan yang sangat dahsyat meletus dari tubuh ibel darah itu dalam sekejap. Retakan-retakan terang menyebar di seluruh tubuh ibel darah itu, dan sesaat kemudian, cahaya 5 warna itu sangat menyilaukan. Tubuh ibel darah itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Daging yang hancur berhamburan ke segala arah, disertai aliran darah berbau busuk. Badai energi spiritual menyapu seluruh ruang, membawa serta hembusan angin kencang. Pasir dan batu beterbangan, dan asap memenuhi udara. Ketika asap menghilang, sebuah kawah setengah bola sedalam 5 meter muncul di tanah, berpusat di tempat ibel darah tadi berada. Semua pohon di sekitarnya hancur berkeping-keping. Huf, huf. Cuyan duduk di punggung Hei Niu, terengah-engah. Dia jelas mengerahkan seluruh tenaganya untuk serangan ini. Akhirnya selesai. Cuyan, wajahnya pucat dan bermandikan keringat, menghela napas panjang lega. Hoa! Blackie tiba-tiba berteriak. Cuyan menatap ke depan dan matanya terbelalak tak percaya sebuah manik merah seukuran kepalan tangan melayang keluar dari kawah melingkar, cahaya merahnya menyilaukan. Kemudian, potongan-potongan daging yang berserakan mulai melayang dan terbang menuju manik merah itu. Pada saat yang sama, gumpalan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan cepat dari tirai merah darah di langit menuju manik merah itu. Dalam sekejap mata, sebelum Cuyan sempat bereaksi terhadap pemandangan aneh ini, sebuah kepala ibel darah telah muncul. Kepala merah darah itu melayang di udara, penampilannya sangat menakutkan. Tawa buas menggema dari rahangnya yang menganganak, sudah kubilang, aku tak terkalahkan di dalam tirai darah ini. Kau sama sekali tidak bisa mengalahkanku hari ini. Hahaha. Orang pembawa sial, apa orang ini cacing tanah yang bereinkarnasi? Cuyan sangat frustrasi. Kemenangan semakin menjauh. Jika Blood Demon kembali ke puncaknya, dia tidak akan punya peluang untuk mengalahkannya. Haruskah dia mencoba menghancurkannya sekarang selama tirai darah masih ada, orang ini takkan bisa dibunuh. Menyerang sekarang hanya akan membuang-buang energi, tapi waktu sangatlah penting. Pikiran Cuyan berpacu. Kebangkitan orang ini pasti membutuhkan sesuatu yang mendasar, mungkinkah manik merah darah itu? Mata Cuyan tiba-tiba berbinar, dan dia menepuk gadis hitam yang duduk di bawahnya. Gadis hitam itu mengerti dan berubah menjadi seberkas cahaya. Saat berikutnya, dia muncul di samping kepala Blood Demon yang kesepian. Blood Demon terkejut, tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Apa, nak, masih mau bertarung? Ayo, aku akan membiarkanmu memukulku sesukamu. Benarkah? Cuyan tersenyum dingin, menatap Blood Demon. Kau, ekspresi Blood Demon berubah, secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Aku akan memutuskan sumbermu, mari kita lihat bagaimana kau bangkit kembali. Tangan tulang putih ibel harimau milik Cuyan dengan cepat membentuk lapisan kabut putih tipis yang sangat dingin. Bang! Cuyan menekan telapak tangannya ke kepala Blood Demon, kekuatan spiritualnya yang sedingin es mengalir deras ke dalamnya. Ah! Tidak! Tidak! Teriak Blood Demon, kepalanya yang semerah darah langsung tertutup es, membeku dalam sekejap mata. Es itu mengisolasi kepala Blood Demon dari dunia luar, kabut merah darah di langit tak lagi berkumpul di hadapannya, dan serpihan daging Blood Demon yang melayang di udara jatuh ke tanah. Hancur! Cuyan meraung, tangan kerangka harimau ibelnya menghantam, langsung menghancurkan kepala Blood Demon yang beku. Pecahan es berhamburan, dan sebuah manik merah darah bersinar terang. Mau lari heh? Cuyan mencibir, meraih manik merah darah yang hendak terbang. Kakek, ampuni bocah ini. Jika kau melepaskanku, aku akan memadatkan semua kekuatan tirai darah ini untukmu, dan kultivasimu akan meningkat pesat. Di dalam manik-manik itu, sesosok ibel darah mini memohon kepada Cuyan. Heh, apa kau pikir aku anak 3 tahun atau kau pikir kau terlalu pintar? Padatkan. Cuyan mencibir, dengan cepat menuangkan kekuatan spiritual esnya ke dalam manik merah darah itu. Ah! Tidak! Jiwa ibel darah itu melolong, dan sesaat kemudian, seluruh manik merah darah itu membeku sepenuhnya. Bum-bum! Suara gemuruh bergema di langit. Cuyan menatap kabut darah yang perlahan menghilang, beban berat akhirnya terangkat dari hatinya. Blackie, ayo pulang dan panggang kaki domba. Oh! Cuyan tersenyum tipis dan menepuk-nepuk Blackie di bawahnya. Blackie berteriak kegirangan, sayap putihnya mengepak liar, seketika berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menghilang ke dalam hutan lebat. Di luar tirai darah, bum-bum, suara gemuruh bergema di langit. Semua orang menatap langit, mata mereka terbelalak tak percaya. Retakan besar di langit perlahan menutup, kabut darah berhenti mengalir, dan bola raksasa tirai darah perlahan menghilang. Ini mungkinkah? Cuyan, dia menang. Tirai darah menghilang, itu nyata, aku tidak berhalusinasi. Dia menang,
dia benar-benar menang, krisis sekte sudah berakhir. Hebat, haha, semua orang bersorak serempak. Anak ini, dia benar-benar. Sui Tianyu menatap tirai darah yang menghilang, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Seorang kultivator pemurnian Qi mengalahkan seorang kultivator pembentukan fondasi, bagaimana dia melakukannya? Sui Tianyu dipenuhi keraguan, dan saat berikutnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sekitar selusin napas kemudian, bencana itu berhasil dihindari, dan semua orang masih bersorak. Di mana Cuyan, kenapa dia belum keluar? Seseorang berteriak lebih dulu, dan keributan itu langsung hening. Firasat buruk muncul di hati semua orang. Ya, dengan kekuatan Cuyan, bahkan jika dia lebih kuat, dia sama sekali tidak bisa menandingi Hua Tengming. Bahkan Hua Tengming terluka parah oleh Blood Demon, bagaimana mungkin Cuyan mengalahkan Blood Demon mungkinkah? Tiba-tiba, wajah semua orang menjadi gelap. 70 murid yang telah lolos dari tirai darah semuanya pucat pasi. Tebakan umum di hati semua orang. Cuyan menghancurkan dirinya sendiri. Menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk binasa bersama Blood Demon, hanya penjelasan ini yang masuk akal. Air mata langsung memenuhi mata para murid muda ini, beberapa wajah murid perempuan berlinang air mata. Semua tetua sekte terharu, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Seorang anak ajaib berusia 17 tahun dengan bakat luar biasa, hidupnya baru saja dimulai, masa depannya cerah, dan sekarang dia telah mengorbankan darah dagingnya sendiri untuk tujuan besar sekte. Jalan kultivasi didasarkan pada prinsip bertahan hidup yang terkuat, dan kebanyakan orang egois dan mementingkan diri sendiri. Namun, ada seorang pemuda seperti Cuyan yang telah mengorbankan dirinya demi kebenaran. Kekaguman. Semua orang mengagumi Cuyan. Tak seorang pun berani mengatakan mereka mampu membuat pilihan seperti itu. Kakak Chu, suara Ruo Siwen tercekat, air mata mengalir di wajahnya, matanya dipenuhi kesedihan. 8 tahun yang lalu, bocah kecil berhidung berdarah itu. Anak laki-laki di depan rumah kayu yang berjanji untuk hanya mencintainya seumur hidup. Pria yang memikat semua orang dengan ciuman saat kompetisi sekte. Segalanya, kini lenyap bagai kembang api. Kekasih yang akhirnya bisa bersamanya setelah begitu banyak kesulitan telah meninggalkannya seperti ini. Saat ini, hatinya begitu sakit. Rasa sakit ini menusuk hatinya dan mencabik-cabik jiwanya. Tuan muda, Hua Mengki juga menangis terseduh-seduh, wajahnya yang cantik pucat pasi. Adegan-adegan masa lalunya dengan Cuyan terlintas di depan matanya kakak senior, kapan aku boleh menciummu? Saat kau berusia 16 tahun, aku akan membiarkanmu menciumku. Kakak senior Hua, Cuyan tidak akan pernah mencintaimu lagi, tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah lagi. Tuan muda aku minta maaf. Cuyan, aku hanya tidak ingin kau mati. Bagaimana jika aku tidak mati? Bagaimana jika aku mati? Itu urusanku sendiri. Karena aku telah memilih untuk menyerah, tidak perlu ada keterlibatan lebih lanjut. Yang abadi dan yang fana itu berbeda, jangan memaksakan. Itulah yang diajarkan kakak seniorku. Selamat tinggal. Saat itu, hati Hua Mengki memucat. Li Ruran menangis, Tai Gang menangis, Xiang Feng menangis, Li Tianzhao menangis. Bahkan San Chengming, yang sebelumnya adalah musuh bebuyutan Cuyan, menangis. Jika mereka punya motif tersembunyi, mereka hanyalah anak muda berusia sekitar 20 tahun. Setelah mengalami ini, rasa syukur tumbuh di benak setiap orang, dan air mata mengalir tak terkendali. Cuyan, di kehidupan ini, kau akan selalu menjadi saudaraku, saudara Hua Tengming. Wajah Hua Tengming menunjukkan kesedihan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan 9 master puncak pun tak terkecuali. Ketika nasib sekte mereka dipertaruhkan, bukan para kultivator inti emas tua inilah yang menyelamatkan mereka dari kesulitan, melainkan seorang pemuda yang baru beberapa tahun berkultivasi. Hanya satu orang yang menjadi pengecualian. Nak, akhirnya kau mati. Surga telah menolongku. Haha. Qi Tianli menyeringai sinis, bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah serangan telapak tangan yang sangat kuat menghantam. Puff! Qi Tianli memuntahkan seteguk darah, terhempas oleh pukulan itu. Orang pembawa sial, guk-guk tak berperasaan. Sekalipun kau dendam pada Chu Changtian, Cuyan tetaplah anak kecil. Belum cukupkah kau melakukan hal-hal memalukan dalam 3 tahun ini? Kalau bukan karena banyaknya kontribusimu pada sekte ini selama bertahun-tahun, aku pasti sudah melumpuhkanmu sejak lama. Sui Tianyu, dengan mata merah, memukul Qi Tianli dengan satu telapak tangan, lalu menindaklanjutinya, mencengkeram kerah baju Qi Tianli dan mengangkatnya, memakinya tanpa mempedulikan citranya. Orang pembawa sial, tanpa Cuyan, bagaimana mungkin kau, guk-guk, lolos dari malapetaka ini demi sekte ini hari ini? Tampar, orang pembawa sial, Cuyan begitu saleh, dan kau malah tertawa. Kau menertawakan ibumu. Tampar, orang pembawa sial, tertawalah kalau begitu.
Tertawalah lagi, dan aku akan menghabisimu hari ini, memenuhi permintaan terakhir Cuyan. Tampar, Sui Tianyu seolah menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan yang tak bisa ia kerahkan untuk melawan ibel darah kini digunakan untuk Qi Tianli. Dia menamparnya berulang kali, mengubah wajah tua Qi Tianli menjadi kepala Nangui, berlumuran darah, dengan gigi-gigi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, sungguh menyedihkan. Sui Tianyu adalah seorang ahli yang kuat di tahap kesempurnaan agung inti emas, sementara Qi Tianli baru berada di tingkat pertama inti emas, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Pemimpin sekte, berhenti pukul dia. Jejak kehidupan Cuyan masih ada. Apa? Sui Tianyu dengan santai melempar Qi Tianli seperti sampah. Dia merebut liontin giok dari tangan Taois Xuanxing dan mendapati api biru di atasnya masih menyala. Saat itu, tawar yang terdengar dari cakrawala mengapa semua orang menangis apakah kalian senang dengan kecemerlangan dan kehebatan kami. Seorang pemuda menunggangi seekor bangau dan terbang masuk. Pemuda itu mengenakan jubah biru pucat berlumuran darah, rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin. Wajahnya yang tegas berlumuran darah, dengan beberapa luka kecil, namun bibirnya, yang masih berlumuran darah, sedikit terangkat, matanya tersenyum, ramah dan lembut, memberikan perasaan hangat dan nyaman. Pemuda itu adalah Cuyan. Dia benar-benar telah kembali. Saat melihat Cuyan, semua orang awalnya tercengang, lalu wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Cuyan agak bingung dengan ekspresi semua orang. Mereka baru saja menangis kegirangan beberapa saat yang lalu, mengapa mereka semua tertawa sekarang? Hoa, Blacky terbang langsung ke sisi Sui Tianyu dengan kecepatan tinggi. Cuyan menepuk punggung Blacky dan melompat turun. Grandmaster, orang rendahan ini meninggalkan arena seni bela diri sekte dan memasuki tirai darah tanpa izin karena keadaan darurat. Mohon maafkan saya, Grandmaster. Cuyan berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya, dan berkata kepada Sui Tianyu. Cepat bangun, apa salahmu? Sui Tianyu membantu Cuyan berdiri, wajahnya berseri-seri dengan senyum, merasa Cuyan menyenangkan dipandang dari sudut manapun. Cuyan, Ruo Siwen berlari keluar dari kerumunan dan meraih lengan Cuyan. Siwen. Cuyan merasakan gelombang kehangatan di hatinya saat melihat ekspresi khawatir Ruo Siwen. Luka di wajahmu, apakah ada bagian lain yang terluka? Cuyan, ayo cepat ke dokter. Ruo Siwen menariknya maju mundur, mengamatinya dari atas ke bawah dengan cemas. Siwen, aku baik-baik saja, kata Cuyan lembut, sambil memegang tangan Ruo Siwen. Ruo Siwen kemudian menyadari kehilangan ketenangannya, wajahnya langsung memerah sampai ke pangkal lehernya. Semua orang di sekitar, terutama para murid sekte, terbelalak. Cuyan mungkin orang pertama di sekte kenaikan berbulu yang membuat wanita cantik sedingin es itu bertingkah seperti ini. Siwen, ketua sekte masih ingin bicara dengan Cuyan, apa kau? Taois Xuanxing mendekat dengan tidak sopan. Aku pergi dulu. Wajah Ruo Siwen semakin memerah, dan ia menghilang di antara kerumunan. Ekspresi Hua Mengki tampak rumit, matanya yang indah dipenuhi kesedihan, lalu ia berbalik dan meninggalkan kerumunan. Kakak senior, teriak seseorang terlebih dahulu, lalu semua murid berteriak. Hei, apa yang kau lakukan kakak senior Hua ada di sini? Kakak Chu, aku tidak bisa duduk diam seperti ini. Hua Tengming menatap Cuyan yang tampak bingung, lalu tertawa. Cuyan seorang diri menghabisi ibel darah dan menyelamatkan sekte dari bahaya. Dengan ini aku menyatakan bahwa mulai hari ini, Cuyan adalah kakak senior dari 9 puncak sekte kenaikan berbulu. Suara lantang Sui Tianyu terdengar di telinga semua orang. Pemimpin sekte, hei, jangan lakukan ini. Cuyan baru setengah bicara ketika ia dilempar ke udara oleh seseorang, lalu Cuyan mulai terbang naik turun, diombang-ambingkan oleh orang-orang. Kakak senior, sorak-sorai penonton memekakkan telinga. Cuyan tersenyum, senyum yang sangat bahagia. Qi Tianli, memegangi wajahnya yang tua dan berlumuran darah, bersembunyi di samping, hatinya berkobar-kobar karena amarah. Cuyan masih hidup dan sehat, sementara Qi Tianli telah dipukuli tanpa ampun oleh Sui Tianyu di depan semua orang. Qi Tianli tak kuasa menelan hinaan ini. Nak, kau akan mati di tanganku. Qi Tianli melirik Cuyan dengan ekspresi muram, lalu menyelinap pergi dengan artefak sihirnya. Puncak Pantian, Paviliun Master Puncak. Saat ini, hanya Sui Tianyu dan Cuyan yang ada di ruangan itu. Wah, sekarang hanya kita berdua di sini, kau tak perlu menyembunyikan apapun lagi. Ceritakan semuanya padaku. Setelah beberapa saat, Cuyan melanjutkan, oh, begitu. Nak, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Grandmaster benar, Cuyan menceritakan seluruh cobaannya, termasuk mutasi akar spiritualnya, tanpa menyembunyikan apapun. Ia hanya menghilangkan rahasia kuali kecil itu, karena itu adalah fondasi Cuyan dan ia sama sekali tidak bisa mengungkapkannya.
Menceritakan mutasi akar spiritual kepada Sui Tianyu hanya akan membuat Sui Tianyu lebih fokus membesarkannya, yang tidak akan merugikannya. Chu Yan menjelaskan bahwa ia mengalahkan ibel darah sepenuhnya melalui efek penekanan dari mutasi akar spiritual S-nya, yang masuk akal, dan Sui Tianyu tidak bertanya lebih lanjut. Nak, kau berjasa besar pada insiden tirai darah. Katakan padaku hadiah apa yang kau inginkan. Selama kau bisa memberitahuku, sekte ini bisa mewujudkannya untukmu. Sui Tianyu tersenyum pada Chu Yan. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang menghabisi orang tuaku saat itu? Napas Chu Yan tiba-tiba terasa berat saat ia berbicara, matanya tertuju pada Sui Tianyu. Ini, Sui Tianyu merenung sejenak, lalu berkata, Yang Chu, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja orang yang menghabisi orang tuamu saat itu sangat kuat. Bahkan jika seluruh sekte transformasi bulu bergabung untuk melawan mereka, mereka tidak akan punya kesempatan. Jadi, mengetahui sekarang tidak akan ada gunanya bagimu. Pemimpin sekte, Grandmaster, bagaimana mungkin aku, Chu Yan, hidup dalam rasa malu jika aku tidak membalaskan dendam orang tuaku? Teriak Chu Yan serak, matanya merah. Baiklah, begini yang akan kita lakukan. Setelah kau mencapai tahap pembentukan fondasi, aku akan memberitahumu. Kau masih terlalu lemah. Kau seharusnya bisa memahami niat baikku. Bagus. Pikiran Chu Yan perlahan-lahan menjadi tenang, dan ia mengangguk berat. Memang, jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, apa gunanya mengetahui tentang musuhnya? Grandmaster, apa yang harus kita lakukan dengan manik-manik darah ini? Chu Yan mengeluarkan beberapa manik merah darah yang diekstraksi dari tubuh binatang ibel yang telah berubah menjadi darah di dalam tirai darah. Manik-manik darah ini mengandung energi darah murni. Kau bisa menyerapnya langsung untuk mempercepat kultivasimu. Mereka sangat berharga. Begitu, mendengar kata-kata Sui Tianyu, Chu Yan merasa sangat frustrasi. Jadi, efek manik-manik darah ini mirip dengan cairan spiritualnya sendiri. Karena ia sudah memiliki cairan spiritual kelas atas, manik-manik darah ini terasa agak tidak berguna. Yang Chu, akar spiritualmu telah bermutasi, dan metode kultivasimu sebelumnya tidak lagi efektif. Kebetulan aku punya metode kultivasi atribut S di sini. Ambillah. Metode kultivasi atribut mutasi tidak mudah ditemukan. Metode kultivasi atribut S ini adalah satu-satunya yang sejenis dalam sejarah sekte ini selama ribuan tahun. Kembangkanlah dengan baik. Terima kasih, Grandmaster. Chu Yan sangat gembira. Ini seperti bantal yang diberikan ke kepalanya yang mengantuk. Ia mengambil metode kultivasi itu, yang memiliki 3 karakter besar di atasnya teknik S ekstrim surgawi. Lagi pula, sebagian besar artefak sihirmu telah hancur. Aku punya artefak sihir yang kugunakan saat masih muda, kau boleh mengambilnya. Kata Sui Tianyu, kilatan cahaya biru muncul di tangannya, memperlihatkan sepasang cincin biru langit. Cincin-cincin ini terbuat dari batu giok, sebening kristal, dengan ukiran pola ikan berenang di permukaannya. Terima kasih, Grandmaster. Chu Yan tanpa basa-basi, langsung mengambilnya dan mengaguminya. Ia tak sabar lagi, menggigit ujung jarinya dan MS-kan setetes darah esensinya ke cincin-cincin itu. Seketika, kedua cincin biru itu bersinar terang. Artefak sihir kelas atas. Chu Yan berpura-pura tenang, tetapi dalam hati ia sangat gembira. Ada perbedaan di antara artefak sihir kelas atas, dan cincin-cincin ini jelas merupakan yang terbaik di antara artefak sihir kelas atas, jauh lebih unggul daripada pedang cahaya biru langit yang telah dihancurkan Chu Yan sebelumnya. Cincin ikan berenang dari batu giok ini telah lama bersamaku, kau harus merawatnya dengan baik. Sui Tianyu memandangi cincin giok itu, sedikit kengganan terpancar di wajahnya. Guru, tenanglah, aku tidak akan mempermalukannya. Silakan lanjutkan pekerjaanmu, aku pamit. Anak itu, melihat Chu Yan melesat seperti burung, Sui Tianyu tersenyum tipis, tatapan aneh terpancar di matanya. Langit biru, awan putih, pemuda, bangau. Chu Yan duduk di punggung Hei Niu, merasakan angin sepoi-sepoi yang indah, memandangi pemandangan indah sekte transformasi bulu. Ia merasakan kenyamanan yang tak tertandingi. Tapi baginya, itu baru permulaan. Lihat, itu kakak senior. Ya, itu bangau kakak senior, keren sekali. Hanya talenta muda seperti kakak senior yang pantas mendapatkannya. Kemanapun ia pergi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya memandangi sosok di langit dengan kagum. Pertama di puncak naga terbang, Zhou Hongwen yang ketakutan langsung menghabisi liruran, menginjak-injak Qi Diaomu, mengalahkan Xiang Feng dengan 5 pedang, mencium Ruo Siwen dengan paksa, menghancurkan Wu Lei dengan sihir, melumpuhkan Hua Tengming, memasuki tirai darah sendirian, dan tiba-tiba menghabisi ibel darah. Sekarang dia telah menjadi saudara senior dari 9 puncak sekte. Nama Chu Yan terukir dalam di hati orang-orang. Sisi barat puncak naga terbang. Nona Liu, aku kembali. Blacky terbang turun, sayap putih bersihnya berkibar. Di mana dia? Melihat tidak ada jawaban,
Cuyan bingung dan mendorong pintu kayu hingga terbuka. Nona Liu, Nona Liu. Cuyan memanggil berulang kali, mencari di setiap ruangan, bahkan berteriak di luar kamar mandi dan jamban, tetapi tidak ada yang menjawab. Apakah dia sudah pergi? Kehampaan tiba-tiba memenuhi hati Cuyan, rasa kehilangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sudah pergi. Mungkin lukanya sudah sembuh, tetapi mengapa dia pergi tanpa pamit? Cuyan duduk di sana, tertegun. Kegembiraan awalnya lenyap. Ia tak menyadari ketika seseorang telah memasuki hatinya. Ini, tatapan Cuyan menyapu dan ia melihat selembar kertas tertempel di meja di samping cangkir teh. Sepertinya dia sudah lama pergi. Ia membersihkan debu dari kertas itu, dan sederet tulisan tangan yang halus muncul luka-lukanya telah sembuh, tetapi kita harus berpisah pada akhirnya. Jangan khawatir. Melihat kalimat pendek ini, Cuyan merasakan duka yang tak bernama membuncah di hatinya. Ini, Cuyan mengambil 2 set pakaian dari meja, sebuah jubah panjang putih dan jubah panjang hitam, masing-masing dengan sulaman Cu yang halus di ujung pinggangnya. Jangan khawatir, aku bukan kayu, bagaimana mungkin aku Nona Liu? Cuyan merasa hatinya tiba-tiba dicengkeram oleh tangan yang besar. Kemauan dan keteguhan awalnya, keanggunan dan sikap acuhnya yang telah berubah, meminum racun untuknya, menyelamatkannya dari ambang kematian, mewariskan sihirnya. Adegan-adegan dari masa lalu berkelebat di depan matanya. Cuyan memegang pakaian yang dijahit sendiri oleh tangan Liu Yuying, tatapannya kosong. Keesokan harinya, sinar matahari pagi pertama menyinari wajahnya yang sedih melalui jendela kertas. Setetes air mata mengalir di pipi Cuyan. Ini pertama kalinya ia menangis sejak orang tuanya meninggal 3 tahun lalu. Ia sangat memahami arti hanya ketika kita kehilangan sesuatu, kita menyadari nilainya. Cuyan, Cuyan. Sebuah suara yang tergesa-gesa namun agak familiar terdengar di telinga Cuyan. Baru saat itulah Cuyan tersadar dari kesedihannya. Begitu. Cuyan mendorong pintu kayu, sesosok tubuh bergegas ke pelukannya. Cuyan membantu Huang Xiaowen berdiri, dan melihat raut cemas di wajahnya, ia secara naluriah merasakan firasat buruk. Ia bertanya, ada apa? Cuyan, kakak Cu, kau harus menyelamatkan kakak senior. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkannya, hiks. Huang Xiaowen meraih lengan baju Cuyan dan menangis keras. Tenang dulu, ceritakan apa yang terjadi. Cuyan tiba-tiba teringat kata-kata Qi Diaomu kepadanya sebelum bunuh diri Qi Tianli akan menyakiti Hua Mengqi. Kakak Cu, ini yang kakak senior minta ku berikan padamu sebelum dia pergi. Huang Xiaowen memasukkan sebuah amplop ke tangan Cuyan. Cuyan membukanya dan melihat selembar tulisan Tuan Muda, Qi tahu dia telah mengecewakan Tuan dan Nyonya. Qi telah mengecewakanmu. Qi tahu dia salah. Selama bertahun-tahun, Qi tak pernah tidur nyenyak. Qi akhirnya menyadari bahwa hanya kaulah yang ada di hatinya. Barang-barang Qi yang paling berharga hanya akan kau serahkan. Qi pernah berbuat salah sekali, tapi kali ini, Qi tak akan pernah berbuat salah lagi. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, yang seharusnya tak pernah menjadi miliknya, kata-kata terakhir Hua Mengqi. Melihat kata-kata ini, tubuh Cuyan bergetar hebat, dan ia bertanya dengan penuh semangat, apa yang sebenarnya terjadi. Wah, kakak senior hanya bilang kalau guru besar ingin mencelakainya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia meninggalkan surat ini dan pergi. Kudengar guru besar sudah mengirim orang untuk menangkap kakak senior. Kakak Cu, sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan kakak senior, kau harus pergi dan menyelamatkannya, kakak Cu. Wah! Teriak Huang Xiaowen dengan raut wajah memohon. Ke arah mana kakak senior Hua pergi? Sepertinya ke sisi timur laut pegunungan Duancang. Mendengar ini, Cuyan langsung bergegas keluar pintu. Blacky, sebuah teriakan keras terdengar, dan seekor bangau terbang turun dan mendarat di depan Cuyan itu adalah Blacky. Blacky, sisi timur laut pegunungan Duancang, kecepatan tertinggi. Kau, Cuyan menepuk punggung bangau itu, dan bangau itu menjerit sebelum terbang menjauh, seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala. Melihat Cuyan pergi, ekspresi sedih Huang Xiaowen langsung lenyap, digantikan oleh wajah kosong tanpa ekspresi, matanya kosong dan tak bernyawa, seperti mayat berjalan. Pada saat ini, Huang Xiaowen bergumam sendiri, Grandmaster, Cuyan telah jatuh ke dalam perangkap. Bagus, kembali. Suara Qi Tianli yang agak bersemangat bergema di benak Huang Xiaowen. Baik, Grandmaster. Huang Xiaowen mengangguk, lalu menaiki pedang terbang dan terbang menjauh. Sisi timur laut pegunungan Duancang. Puncak-puncak yang menjulang tinggi, lebih dari 1000 meter tingginya, membentuk medan yang berbahaya, dipenuhi monster-monster mengerikan dan dihantui oleh penampakan-penampakan hantu di malam hari. Cuyan, menunggangi seekor bangau, terbang tinggi di langit, menatap hutan lebat di bawahnya. Blacky, ayo turun. Blacky melesat masuk ke dalam hutan.
Itu adalah ngarai kecil, dengan tebing-tebing setinggi ribuan meter di kedua sisinya. Inilah satu-satunya cara untuk memasuki kedalaman timur laut pegunungan Broken Chang. Cuyan tidak tahu mengapa Hua Mengki memilih untuk melarikan diri ke arah ini, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Cuyan punya firasat buruk, seolah-olah seseorang sedang merencanakan sesuatu yang buruk, tetapi situasinya kritis, dan Cuyan tidak akan mundur sekarang. Suasana dingin dan mencekam menyelimuti ngarai. Blacky, ayo pergi. Cuyan mengabaikannya, menepuk punggung Blacky. Saat itu, tawa sinis terdengar, dan sekelompok pria berpakaian hitam turun dari lereng gunung, menunggangi artefak magis. Dalam sekejap mata, setidaknya 50 atau 60 orang menghalangi jalan Cuyan. 50 atau 60 orang ini, masing-masing menunggangi artefak magis mereka sendiri, melayang di udara, membentuk dinding hitam yang menghalangi jalan Cuyan. Mereka semua memiliki aura yang luar biasa yang terlemah di antara mereka telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi, semuanya ahli yang telah memasuki tahap akhir pemurnian Qi. Apakah Qi Tianli yang mengirimmu? Cuyan tidak menunjukkan rasa takut, tatapan dinginnya mengiris sekelompok pria berpakaian hitam. Selain dia, Cuyan tak bisa membayangkan siapa lagi yang akan bersusah payah melenyapkannya. Pertama, mereka memancingnya keluar dari sekte transformasi bulu, merampas perlindungan pemimpin sekte, lalu menyiapkan penyergapan, rencana yang sungguh cerdik. Namun, Cuyan merasa Hua Mengki memang telah melarikan diri dari puncak naga terbang, dan Qi Tianli hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya. Nak, seseorang membayar untuk menghabisimu. Salahkan saja karena menyinggung orang yang salah. Jadilah hantu yang dizalimi. Semuanya, serang. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu meraung, dan kerumunan itu segera melepaskan senjata sihir mereka. Sekelompok ayam dan guk-guk berpikir mereka bisa menghabisiku lelucon apa. Keluar. Cibir Cuyan. Kilatan cahaya muncul di giok pengumpul roh di pinggangnya, dan sebuah perahu terbang emas terbang keluar. Cuyan melompat ke perahu terbang dari punggung wanita berbaju hitam itu dan berkata kepadanya, "Jangan ragu, bunuh mereka semua. Untuk setiap satu yang kau bunuh, aku akan memanggang kaki domba lagi untukmu." Wow, wanita berpakaian hitam itu sangat bersemangat dan langsung berubah menjadi cahaya perak, menyerbu kerumunan. Cuyan kemudian memasukkan batu roh kelas menengah ke dalam perahu terbang, dan perahu itu tiba-tiba bersinar terang. Dua pola susunan di ekor perahu terbang emas itu bersinar terang, langsung menyemburkan dua aliran udara kemasan. Perahu terbang emas itu langsung melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu kerumunan. Sekelompok pria berpakaian hitam itu hanyalah pekerja bayaran mereka telah mengetahui bahwa target mereka hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Awalnya, mereka agak meremehkan banyaknya pria yang diminta oleh majikan mereka. Tapi sekarang, bang, pinggangku, kakiku patah, wajahku, aku cacat. Kilatan cahaya perak muncul di tengah kerumunan, dan sosok-sosok beterbangan, menyemburkan darah. Teriakan kesakitan menggema di seluruh ngarai. Di dalam ngarai, pertempuran itu berat sebelah. Blacky sangat cepat, tubuh fisiknya tak tertandingi. Untuk menghemat tenaga, Cuyan menggunakan metode pembakaran batu roh. Perahu terbang emasnya, artefak sihir kelas atas, sangat cepat, tak tertandingi oleh artefak sihir pria berpakaian hitam manapun. Dikombinasikan dengan pasokan batu roh yang lengkap dari meriam arai, kekuatannya bagaikan mesin pembunuh. Meskipun pihak Cuyan hanya terdiri dari satu manusia dan satu ibel, mereka benar-benar mengalahkan lawan mereka dalam hal kekuatan. Hoa, Blacky melesat, tiba-tiba muncul di samping seorang pria berpakaian hitam, dan sebelum pria itu sempat bereaksi, wanita itu menendang dengan cakarnya. Bang! Tenggorokan pria berpakaian hitam itu hancur oleh cakar Blacky, daging dan tulang beterbangan kemana-mana, mayatnya yang dingin berjatuhan dari langit. Detik berikutnya, Blacky berubah menjadi kilatan cahaya perak dan menghilang di antara kerumunan. Di tempat lain, Cuyan mengarahkan jarinya ke sebuah meriam formasi. Meriam itu bersinar terang, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Bang! Dada kiri seorang pria berpakaian hitam tertusuk oleh serangan itu, hanya menyisakan lubang berdarah dan hancur. Perahu terbang emas itu melesat melewati mayat yang roboh. Cuyan dengan santai meraih tas tabungan pria berpakaian hitam itu dan melemparkannya ke dalam perahu terbang. Beberapa botol pil, beberapa buku, satu atau dua senjata ajaib, dan sekitar 20 batu roh berjatuhan. Cuyan sudah lama kehabisan batu roh. Ia kini menggunakan strategi bertarung untuk bertahan hidup, menghabisi musuh untuk merebut batu roh, yang kemudian ia gunakan untuk menghabisi lebih banyak musuh. Ia memasukkan sebuah batu roh ke dalam alur meriam formasi, dan dengan sekali sentakan, meriam itu kembali bersinar terang, menembakkan seberkas cahaya keemasan lainnya. Cepat, waktu sangatlah penting. Karena batu-batu roh itu bukan miliknya, Cuyan sama sekali tidak peduli. Ia memasukkan batu-batu roh ke dalam celah-celah seolah-olah kosong,
tangannya bergerak cepat melintasi meriam Arai, meninggalkan jejak bayangan. Meriam Arai, seolah dibius, mengamuk, melepaskan sinar cahaya kemasan dari ketiga moncongnya. Seketika, darah dan daging berhamburan di antara kerumunan, tak terhitung banyaknya korban tewas dan luka-luka. Chu Yan tak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Mereka yang berani menyergapnya harus siap dibunuh. Pertempuran itu berlangsung kurang dari setengah waktu dupa. Dalam sekejap mata, mayat-mayat berserakan di tanah. Blacky terbang ke arah Chu Yan dengan lebih dari 20 kantong penyimpanan di mulutnya dan melemparkannya langsung ke dalam perahu terbang emas. Dari 50 atau 60 pria berpakaian hitam yang tersisa, hanya pemimpinnya, seorang kultivator tahap pemurnian Ki kesempurnaan. Kultivator di puncak tahap pemurnian Ki itu tak lagi sombong seperti sebelumnya. Luka berdarah dan hancur menggantung di dadanya, akibat serangan cakar wanita berpakaian hitam itu. Lengan kirinya hilang, dan bahu kirinya berlumuran darah, memperlihatkan tulang putih di bawahnya, kekuatan serangan meriam Arai Chu Yan. Wajah pria berpakaian hitam itu pucat pasi, matanya tertuju pada Chu Yan. Cepat, beritahu aku, di mana kakak senior Hua. Perahu terbang emas itu berkelebat, dan Chu Yan dengan cepat muncul di depan pria berpakaian hitam itu, mengangkatnya dengan satu tangan, dan bertanya dengan dingin. Haha, kakak seniormu yang cantik itu memang ada di pegunungan ini, tapi percayalah, nak, kami hanyalah makanan pembuka. Kau akan lebih menikmatinya nanti, haha. Puff. Pria berpakaian hitam itu memuntahkan seteguk darah, bercampur dengan lidahnya yang setengah tergigit, lalu ia tak bernyawa. Para pembunuh, pria berpakaian hitam ini adalah pembunuh bayaran Qi Tianli. Hanya pembunuh bayaran yang begitu kejam pada diri mereka sendiri. Qi Tianli, teriak Chu Yan serak. Kebencian antara dirinya dan Qi Tianli tak terdamaikan, dan hatinya dipenuhi dengan niat menghabisi. Blacky, ayo pergi. Pria dan bangau itu terbang cepat ke kedalaman ngarai. Setelah melewati ngarai, sebuah sungai selebar lebih dari 10 meter terlihat. Ini, Chu Yan melihat masih ada jejak darah di tanah, ms ke tepi seberang. Pergi, kata Chu Yan kepada Blacky, dan perahu terbang emas itu bersinar terang saat hendak menyeberangi sungai. Saat itu, dua tawa yang sangat menindas dan menyeramkan terdengar di telinga Chu Yan. His, nak, apa kau pikir kau masih bisa lolos? Hari ini, kami, saudara-saudara, akan meninggalkan nyawamu di sini untukmu. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari hutan lebat. Kedua pria ini setengah baya, satu gemuk dan satu kurus, gemuk seperti Wu Neng dan kurus seperti Sun Wukong, mereka hanyalah dua ekstrim. Namun, Chu Yan tidak menunjukkan rasa jijik terhadap keduanya, karena aura mereka jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh seorang kultivator pemurnian Qi, ahli pembentukan fondasi. Qi Tianli sebenarnya telah mengirim dua ahli pembentukan fondasi untuk menyergapnya. Minggir, Chu Yan sudah sangat cemas jika mereka berdua menahannya lebih lama lagi, ia mungkin benar-benar tak akan mampu menyelamatkan Hua Mengqi. Meskipun Chu Yan sudah tak lagi menyimpan perasaan apapun terhadap Hua Mengqi, ia tak kuasa menahan diri untuk bergegas menghampiri ketika mendengar Hua Mengqi dalam bahaya. Manusia bukanlah tumbuhan atau pohon, mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Meskipun Hua Mengqi salah atas apa yang terjadi saat itu, Chu Yan tahu ia punya alasan. Chu Yan tak bisa mengatakan ia mencintai Hua Mengqi, tetapi ia telah lama menumpahkan semua kebenciannya. Dengan raungan, Chu Yan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kau memang punya kemampuan. Wajah pria gemuk itu berkedut, kilatan kecerdikan terpancar di matanya. Aura yang terpancar dari Chu Yan hampir menyamai auranya sendiri. Kakak gendut, orang ini punya masalah besar. Kata pria kurus itu kepada pria gemuk di sampingnya, wajahnya juga menunjukkan kewaspadaan saat menatap Chu Yan. Jangan menahan diri, hati-hati jangan sampai lengah. Kudengar anak ini pernah menghabisi seorang kultivator pendirian yayasan yang sok penting. Kata pria gemuk itu dengan suara berat. Qi Tianli tentu tahu tentang pembunuhan Chu Yan terhadap Ibel Darah, tetapi ia yakin Chu Yan pasti memiliki harta karun luar biasa yang dapat menahan Ibel Darah, jika tidak, ia mustahil bisa mengalahkannya. Karena itu, ia memberitahu keduanya bahwa Chu Yan secara tidak sengaja telah menghabisi seorang kultivator pendirian yayasan yang sok penting, bertanya-tanya apakah Ibel Darah akan marah jika mendengar ini. Qi Tianli mengira kekuatan sejati Chu Yan sebenarnya lebih rendah daripada Hua Tengming, seorang kultivator tahap pembentukan fondasi 1, dan meskipun ia baru saja mencapai terobosan, ia jelas bukan tandingan dua kultivator tahap pembentukan fondasi 1. Kedua pembunuh bayaran ini disewa oleh Qi Tianli dengan harga tinggi. Para pembunuh bayaran memiliki harga diri. Seorang pembunuh bayaran tahap pembentukan fondasi tidak akan bertarung bersama seorang pembunuh bayaran tahap pemurnian Qi, inilah aturan dunia pembunuh bayaran. Oleh karena itu, Qi Tianli telah menyiapkan 60 pembunuh bayaran tahap pemurnian Qi sebagai hidangan pembuka untuk Chu Yan sebelumnya, berpikir bahwa dengan kekuatan Chu Yan yang jauh berkurang, kedua pembunuh bayaran tahap pembentukan fondasi ini dapat dengan mudah menghabisinya. Namun,
Qi Tianli meremehkan kekuatan Cuyan. Bunuh. Cuyan mengemudikan kapal terbangnya dan terbang ke arah keduanya dengan kecepatan tinggi, tangannya terus-menerus mengetuk meriam arai. Potongan-potongan batu roh berubah menjadi bubuk, dan dalam sekejap, lebih dari 10 sinar cahaya keemasan melesat ke arah keduanya. Hoa, Blacky tidak mau kalah. Kedua sayap putihnya tiba-tiba mengepak, dan paku-paku es tajam sepanjang lebih dari 10 meter melesat ke arah mereka berdua. Gendut, aku akan menangani ini. Saat pria kurus itu berbicara, setumpuk bambu muncul di tangannya. Bambu-bambu ini terbang ke udara dan langsung terbuka, mengembang tertiup angin hingga seukuran etalase toko, dengan karakter-karakter emas gelap di atasnya bersinar terang. Senjata spiritual kelas rendah bambu emas bum-bum. Cahayanya menyilaukan, pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana, dan lebih dari 10 sinar cahaya keemasan dari meriam arai dan lebih dari 10 paku es dari Blacky tiba dalam sekejap, membombardir bambu emas itu. Bambu emas itu berkilauan dengan cahaya, dan serangan dari Cuyan dan Ibel itu hampir tak berarti. Menarik, gendut, maju. Pria kurus itu berkata dengan tenang, dan puluhan karakter emas gelap melayang keluar dari bambu emas itu, semakin membesar tertiup angin, masing-masing berubah menjadi benda seukuran batu kilangan yang melesat ke arah Cuyan. Awasi baik-baik, kantong penyimpanan pria gemuk itu berkelebat, dan sebuah penggaris hijau zamrud seukuran telapak tangan melayang keluar. Penggaris kecil ini tiba-tiba membesar, seketika menjadi 3 meter tingginya, dan menghantam Cuyan. Senjata spiritual kelas rendah penguasa surgawi tongkat pembunuh abadi, majulah. Cuyan meraung, dan tongkat pembunuh abadi itu tiba-tiba melayang keluar, menghujani benda-benda emas gelap seukuran batu giling. Wah, itu bukan apa-apa selain senjata ajaib. Mencoba menyaingi senjata spiritualku sama saja mempermalukan dirimu sendiri. Apa? Kata-kata pria kurus itu terhenti saat matanya terbelalak. Batang besi hitam itu bersinar terang, tak terhentikan, menghancurkan sebuah karakter emas dengan setiap serangan. Kau punya senjata ajaib kuno. Seru pria kurus itu, kilatan keserakahan di matanya. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, dan bilah bambu emas di depannya menyala dengan cahaya, mengirimkan puluhan karakter emas gelap terbang keluar lagi. Namun kali ini, karakter-karakter itu bersinar terang dan mulai bergabung, akhirnya membentuk karakter segel seukuran rumah. Karakter segel raksasa itu menghantam Cuyan. Padatkan, teriak Cuyan, tongkat pembunuh abadinya menghantam karakter segel emas raksasa itu. Wah, kau melempar telur ke batu. Apa? Mata pria kurus itu kembali terbelalak ketika energi spiritual putih pucat yang sangat dingin tiba-tiba menyembur dari tongkat itu. Karakter emas itu langsung membeku saat bersentuhan dengan energi spiritual putih pucat yang sangat dingin itu. Bang! Sesaat kemudian, tongkat pembunuh abadi menghancurkan karakter segel emas itu menjadi debu. Energi spiritual macam apa ini es? Kau punya energi spiritual atribut es. Mulut pria kurus itu menganga lebar, cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Ya, terus kenapa? Balas Cuyan dingin, sosoknya di atas kapal terbang menjadi agak halus. Gawat, pria kurus itu tiba-tiba mendapat firasat buruk dan segera memasang perisai cahaya pertahanan. Di saat yang sama, sebuah tinju yang terbungkus tulang putih membesar di matanya, memancarkan kabut yang sangat dingin. Bang! Saat tangan tulang ibel harimau menghantam perisai cahaya pertahanan pria kurus itu, perisai itu membeku oleh energi spiritual es, seketika menjadi rapuh dan hancur oleh pukulan Cuyan. Bang! Puff! Darah berceceran di mana-mana, bersama dengan potongan besar daging. Pukulan Cuyan datang terlalu cepat pria kurus itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum merasakan sakit yang merobek di pipi kirinya. Saat berikutnya, ia batuk darah dan terbang menjauh. Maju! Cuyan tidak menunjukkan belas kasihan, tidak memberi lawannya kesempatan. Dengan teriakan dingin, ia mengayunkan tongkat pembantai abadi lagi ke arah pria kurus itu terbang. Bang! Jaring langit dan bumi dengan hantaman keras tongkat pembunuh abadi lainnya, kepala pria kurus itu terbanting ke tanah, separuh tubuhnya terkulai. Sementara Cuyan bertarung, Blacky juga bertarung melawan Fatih. Hoa! Pertarungan Blacky jauh lebih mudah daripada Cuyan. Meskipun Fatih adalah ahli tahap pendirian fondasi 1, kecepatannya tak tertandingi Blacky. Kecepatan Blacky membuat Fatih hampir gila. Klang! Blacky menendang penguasa zamrud raksasa itu dengan satu cakar. Sementara Fatih masih bertanya-tanya jenis bangau apa yang mampu menahan senjata spiritualnya dengan tubuh tingkat 3 terbaiknya, sosok Blacky telah menghilang. Bang! Fatih merasakan kontraksi tiba-tiba di dada kirinya saat sebuah cakar tiba-tiba menusuk dagingnya. Darah berceceran di mana-mana, dan potongan daging beterbangan kemana-mana. Puff! Fatih memuntahkan seteguk darah, diterbangkan oleh serangan secepat kilat Blacky. Hoa! Blacky takkan menyerah begitu saja. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, puluhan bilah es melesat keluar, langsung menghantam pria gemuk yang masih terbang itu. Puff! Beberapa semburan darah menyembur dari tubuh pria gemuk itu saat ia terlempar ke hutan lebat.
Dalam sekejap mata, dua ahli tahap pembentukan fondasi, yang beberapa saat sebelumnya begitu arogan, benar-benar dikalahkan oleh serangan dahsyat Chu Yan dan Blackie. Bukan karena pria gemuk dan kurus itu lemah, juga bukan karena mereka lengah, hanya saja Chu Yan dan Blackie terlalu mengerikan. Kekuatan spiritual Chu Yan kini luar biasa, hampir setara dengan seorang kultivator pembentukan fondasi yang baru saja mencapai tahap pembentukan fondasi. Ditambah dengan tulang putih ibel harimau, 9 kilatan roh sejati, tongkat pembantai abadi, dan berbagai keunggulan mantranya lainnya, dipadukan dengan kendali tempur Chu Yan yang kuat, sebagian besar kultivator tahap pembentukan fondasi, yang terkejut, benar-benar kewalahan oleh pria ini. Sedangkan Blackie, ia sendiri bagaikan monster, tidak ada yang mengejutkannya. Hoa, Blackie mengangkat kepalanya dan berteriak penuh kemenangan. Ini belum berakhir, kata Chu Yan dengan tenang, seperti yang diduga. Nak, aku marah. Bang, sebuah raungan datang dari bawah tanah. Tanah bergetar hebat, dan kepala pria kurus itu tercabut dari tanah. Pipi kirinya kini berlumuran darah, jelas akibat hantaman kuat tangan tulang putih ibel harimau Chu Yan yang telah merobek segumpal daging darinya. Wajah pria kurus itu sangat muram dan ganas. Orang menyebalkan, aku akan menghabisimu. Sebuah raungan murka datang dari kedalaman hutan lebat. Pria gemuk itu terbang keluar dari bawah selimut coklat kekuningan. Puluhan luka seperti pisau menutupi tubuhnya, berdarah dan berdarah. Pakaiannya kini seperti potongan kain, siap robek kapan saja. Surge, pria kurus itu meraung dan meludahkan seteguk darah ke potongan bambu emas. Potongan bambu emas itu langsung meledak dengan cahaya merah keemasan, melonjak naik lagi. Seluruh slip itu menggulung menjadi satu bundel, seperti pilar yang menopang langit, dan menghantam Chu Yan dengan momentum yang tak tertandingi. Maju, pria gemuk itu meraung saat mendarat, dan karpet terbang berwarna kuning tanah di bawah kakinya mengembang tertiup angin, seketika menjadi 100 meter persegi, permukaannya memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan, menutupi langit saat menyelimuti gadis hitam itu dengan ganas. Bagus sekali, Chu Yan tersenyum tipis, tanpa menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tangannya langsung diselimuti oleh lapisan kekuatan spiritual es, dan aura yang sangat dingin menyebar. Oh, gadis hitam itu menjerit riang, seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju karpet kuning tanah. Jari-jari Chu Yan mengetuk cepat di depannya, begitu cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa di udara. 16 energi spiritual putih pucat yang sangat dingin dilepaskan dalam sekejap. Seketika, langit dipenuhi udara dingin. 16 energi spiritual es itu berubah menjadi 16 gagak es berkaki 3 dengan kecepatan kilat, 8 di setiap sisi. 8 gagak es berkaki 3 di kedua sisi tiba-tiba berputar cepat, dan sesaat kemudian, semuanya berbenturan ke tengah dengan suara keras. Di sisi kiri dan kanan, 8 gagak es berkaki 3 bertabrakan, menghamburkan pecahan es kemana-mana. Kemudian, aura dingin mereda, menampakkan dua sosok raksasa kepala ayam, dagu burung layang-layang, leher ular, punggung kura-kura, ekor ikan, 5 warna, dan tingginya sekitar 6 kaki. Satu di kiri, satu di kanan, dua makhluk raksasa muncul, satu yang, satu yin, satu phoenix, satu phoenix. Teknik phoenix mistis phoenix S. Maju, Chu Yan meraung, menunjuk tajam ke arah ibel darah di depannya. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari tubuh Phoenix S dan Phoenix S, terdengar teriakan Phoenix dan ratapan Phoenix, saat mereka menyatu dan meraung dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seketika, hawa dingin tak terbatas menyapu. Teknik Phoenix Sky Breaking sudah merupakan mantra pamungkas tingkat rendah yang melampaui level ke-13 sihir tingkat rendah, dan teknik Ice Phoenix Mystic Phoenix, yang ditransformasikan di bawah stimulasi ekstrim kekuatan spiritual S, memiliki daya hancur yang luar biasa. Bagaikan pilar yang menopang langit, bambu emas itu jatuh, dan Phoenix S serta Phoenix S langsung menabraknya. Boom! Gelombang kejut tak terbatas berdesir keluar, mengirimkan pecahan-pecahan es setajam pisau, berterbangan ke segala arah. Phoenix S dan Phoenix S hancur berkeping-keping, dan benturan keras itu membuat bambu emas setinggi 10 meter itu terpental. Puff! Artefak sihir yang rusak memengaruhi pikirannya, dan pria kurus itu memuntahkan seteguk darah, wajahnya dipenuhi keheranan. Mantra macam apa ini? Jelas bukan mantra tingkat menengah, namun kekuatannya begitu mengerikan. Apakah ini kekuatan mantra atribut es? Keyakinan awal pria kurus itu hampir sepenuhnya sirna. Lawannya, seorang kultivator tahap pemurnian Qi, benar-benar mampu menahan artefak magisnya dengan mantra, sungguh tak terbayangkan. Di tempat lain, wah, Blackie langsung menerjang karpet raksasa berwarna kuning tanah. Burung lusuh, kau mau kemana kali ini? Raung Fatih, dan karpet kuning tanah seluas 100 meter persegi itu tiba-tiba menyusut. Blackie, seolah ketakutan, membiarkan karpet itu membungkusnya seperti pangsit. Wajah Fatih muram karena luka kini, tetapi sekarang karena burung lusuh itu terjebak, ia pikir ia akan ragu untuk bertindak, dan lagi pula, bocah berandalan ini sendirian tak mungkin bisa mengalahkan mereka berdua.
Haha, nak, nyawa burung ini sekarang ada di tanganku. Sebaiknya kau apa? Namun sesaat kemudian, senyum Fatih membeku. Kau. Sebuah teriakan keras terdengar dari dalam karpet kuning tanah, dan lapisan-lapisan es mulai muncul, akhirnya menutupi seluruh karpet. Bang! Cakar seekor bangau menendang keluar dari dalam. Bang! Sayap-sayap putih terbentang, dan Blacky melepaskan diri dari selimut beku, menghancurkan selimut kuning tanah itu. Puff! Fatih memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi rasa tak percaya saat menatap Blacky. Mungkinkah benda itu menghancurkan artefak spiritual meskipun karpet terbang Suantu hanyalah artefak spiritual tingkat rendah, benda itu tetaplah asli, dan sekarang telah dihancurkan oleh binatang ibel tingkat 3. Dari mana asal bangau putih ini? Itu adalah binatang ibel atribut es. Blacky mengepakkan sayapnya dan terbang ke sisi Cuyan. Mereka yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Keluarlah. Cuyan meraung, dan kilatan cahaya muncul di kantong penyimpanan di pinggangnya, dari sana 2 sinar cahaya biru melesat keluar. Kedua cincin biru itu, membawa cahaya yang menyilaukan, melesat ke arah pria-pria kurus dan gemuk itu. Artefak spiritual semu, cincin ikan kembar giok air. Tunggu. Ekspresi Fatih berubah drastis saat melihat cincin biru itu, dan ia bergidik hebat, meraung tajam. Apa maksudmu minggir, atau terus bertarung? Cuyan menghentikan cincin giok Pisces di udara dan berkata dingin kepada pria gemuk itu. Kau boleh pergi, kami saudara-saudara tidak akan mempersulitmu. Kata pria gemuk itu sambil menggertakkan gigi setelah menatapnya dengan curiga. Saudara gendut, apa kau gila? Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada atasan kita? Aku. Jangan bicara, aku yang akan bertanggung jawab. Kata pria gemuk itu tegas kepada pria kurus itu, lalu berbalik kepada Cuyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati, ada pria kuat lain di belakang kita. Gadis cantik itu seharusnya tidak mati. Blacky, ayo pergi. Cuyan mengabaikan keduanya dan melompat ke punggung Blacky, menepuknya pelan, dan Blacky langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menghilang tanpa jejak. Saudara gendut, apa kau gila? Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada atasan kita jika kita membiarkan mereka pergi seperti ini? Kata pria kurus itu kepada pria gemuk dengan marah. Sebagai seorang pembunuh, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjalankan misi: musuh mati atau kau mati. Jika musuh tidak mati dan kau masih hidup, maka paling banter kultivasimu akan lumpuh dan kau akan dikeluarkan dari dunia pembunuh, paling buruk kau akan terbunuh di tempat. Cincin ikan kembar giok itu adalah artefak spiritual semu. Itu digunakan oleh Sui Tianyu, dan kekuatannya sebanding dengan artefak spiritual kelas rendah kita. Kata pria gemuk itu, agak khawatir. Sui Tianyu adalah sosok yang kuat di seluruh Yizu, seseorang yang, sebagai sosok tak berarti, tak akan pernah mampu mereka singgung. Artefak spiritual semu adalah produk aneh yang tertinggal ketika artefak magis kelas atas gagal menjadi artefak spiritual. Meskipun artefak spiritual semu hanya dapat dianggap sebagai artefak magis, artefak tersebut memiliki beberapa karakteristik artefak spiritual. Pria kurus itu terkejut mendengar hal ini. Pria gemuk itu melanjutkan, anak itu dan bangau ibel misterius itu sama-sama memiliki atribut es yang aneh. Bahkan sebelum mereka menggunakan cincin ikan giok air, kita hampir tak tertandingi oleh mereka. Jika mereka melakukannya, kita pasti akan kalah. Dilihat dari karakter anak ini, dia pasti tidak akan meninggalkan kita jalan keluar. Tapi kakak gendut, kita. Sekalipun kita cukup beruntung untuk menang, kita pasti akan terluka parah. Sekalipun anak ini bukan murid langsung Sui Tianyu, dia pasti punya hubungan dekat dengannya. Bagaimana mungkin kita, udang-udang kecil, bisa menahan amarah Sui Tianyu? Wajah pria gendut itu masih menunjukkan rasa takut yang masih tersisa, suaranya berat. Kakak gendut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan kembali seperti ini saja? Mulai sekarang, tidak akan ada lagi pembunuh bayaran yang gemuk dan kurus di dunia kultivasi. Ayo kita pergi ke Yanzu untuk bersembunyi. Kata pria gendut itu tanpa daya. Pria kurus itu mengangguk, dan mereka berdua menunggangi artefak sihir mereka dan terbang pergi. Cuyan, tentu saja, tidak menyadari pikiran mereka. Ia fokus mencari keberadaan Hua Mengqi. Seolah-olah perjalanan itu telah diatur dengan sengaja. Kemanapun mereka pergi, selalu ada jejak darah Hua Mengqi atau potongan pakaiannya. Cuyan merasakan adanya konspirasi, tetapi ia tidak akan mundur sekarang, sama sekali tidak. Mengikuti jejak itu, mereka tiba di pintu masuk sebuah lembah kecil. Tanpa ragu, Cuyan melemparkan Hei Niu ke dalamnya. Saat masuk, mereka melihat bahwa lembah itu memang kecil, luasnya hampir 100 meter persegi, dikelilingi pegunungan dengan tebing setinggi ribuan meter. Bahkan kultivator yang menggunakan artefak magis pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbang keluar pada ketinggian seperti itu. Boom! Tepat saat Cuyan memasuki lembah, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya. Ia secara naluriah berbalik.
Pintu masuk lembah yang sempit kini tertutup rapat dengan tanah dan batu. Seluruh lembah tertutup rapat, tanpa jalan keluar selain terbang ke langit. Kemudian, lapisan cahaya keemasan berkelebat di langit. Lapisan cahaya keemasan langsung menyelimuti seluruh lembah. Sebuah formasi. Chu Yan terkejut. Sepertinya lawan telah bersiap menghadapinya, bahkan langit kini tertutup. Apakah itu untuk mencegahnya melarikan diri? Aku ingin tahu siapa di antara kita yang akan lari. Cibir Chu Yan, ahli pendirian yayasan, berhentilah bermain trik. Keluar. Teriakan dingin Chu Yan menggema di seluruh lembah. Chu Yan, lari. Kau bukan tandingannya. Jangan khawatirkan aku. Lari. Suara lemah Hua Mengki mencapai telinga Chu Yan. Mencari sumber suara, tubuh Chu Yan bergetar hebat saat melihat pemandangan di depannya, merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur. Hua Mengki terjepit di dinding gunung, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya tertusuk oleh 4 paku baja raksasa. Paku-paku itu tertanam jauh di dalam dinding, darah mengalir turun, menodai lereng gunung menjadi merah. Tidak hanya itu, 2 rantai juga terhubung di antara keempat paku baja raksasa itu, saling bercabang untuk mengikat Hua Mengki dengan erat. Pakaian Hua Mengki berlumuran darah, dan wajahnya yang sangat cantik, pucat pasi, kini dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan saat ini, kakak perempuannya masih mengkhawatirkan keselamatannya, dan seutas tali yang tak tergoyahkan di hati Chu Yan tersentuh. Rasa sakit hati, penyesalan, kemarahan, pemandangan ini begitu menyedihkan. Bahkan surga pun akan mengasihaninya. Kakak Hua. Teriak Chu Yan serak, sisa-sisa dendam di hatinya lenyap seketika. Pemandangan yang mengharukan. Nak, sepertinya kau tidak mengecewakan orang tua ini. Tawa mengejek yang aneh terdengar di telinga Chu Yan. Sosok misterius, yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam, bahkan kepalanya pun tertutup, muncul tepat di depan Chu Yan, menunggangi panji yang diselimuti asap hitam. Mereka yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Chu Yan meraung, langsung melepaskan tongkat pembunuh abadi dan menghantamkannya ke arah pria berjubah hitam misterius itu. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seuntai manik-manik di tangan kiri pria misterius berjubah hitam itu melesat keluar, mengembang ratusan kali lipat dalam sekejap. Manik-manik itu berubah menjadi 9 tengkorak tulang putih, masing-masing bermata hijau, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Seorang kultivator ibel, seru Chu Yan dalam hati, tak pernah menyangka lawannya adalah seorang kultivator ibel. Kultivator ibel mempraktikkan metode yang kejam dan keji, seringkali melahap daging, tulang, dan mayat, bahkan memurnikan jiwa. Namun, teknik ibel sangat cepat dikuasai dan luar biasa kuat. Karena itu, terlepas dari keburukannya, banyak orang mati-matian berusaha memasuki sekte-sekte ibel besar. 2 tengkorak, masing-masing seukuran batu kilangan, dengan mata berkobar cahaya hijau, menghantam tongkat pembunuh abadi. Bang! Tongkat pembunuh abadi terpental saat menghantam. Artefak sihirnya terhempas, Chu Yan merasakan darahnya mengalir deras, hampir menyemburkan darah. Kekuatan untaian manik-manik tengkorak ini berkali-kali lipat lebih besar daripada artefak sihir para pria gemuk dan kurus di hadapannya. Meskipun artefak ini bukan artefak kelas menengah, artefak ini jelas merupakan artefak kelas atas dan kelas rendah. Terlebih lagi, kekuatan spiritual pria berjubah hitam itu jauh lebih unggul daripada 2 kultivator pendirian fondasi sebelumnya. Ini adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Chu Yan sejak ibel darah. Apa kabar, bocah? Bagaimana perasaanmu hari ini? Aku akan menghancurkan darah dagingmu, memurnikan jiwamu. Hahaha, tawa ganas dan maniak pria berjubah hitam itu terpancar dari balik jubahnya. Melihat kebencian mendalam pria berjubah hitam itu, Chu Yan menduga pria ini pasti menyimpan dendam yang besar terhadapnya, tapi memangnya kenapa? Siapapun kau, siapapun yang menghalangi jalanku, matilah. Keluar, Chu Yan meraung, dan kantong penyimpanannya kembali berkilat, melepaskan 2 cincin putih dan biru muda. Salah satu cincin mengembang saat terbang keluar, seketika berubah menjadi seukuran roda. Senjata spiritual. Kau baru di tahap pemurnian Qi, bagaimana kau bisa mengendalikan senjata spiritual? Bukan, itu senjata spiritual semu. Kau benar-benar memiliki senjata spiritual semu. Senjata spiritual semu ini terlihat sangat familiar. Pria berjubah hitam itu berseru kaget saat melihat cincin ikan kembar giok air. Karena artefak magis tidak bisa berubah ukuran, hanya senjata spiritual yang bisa. Sepasang cincin biru ini, yang satu bisa berubah ukuran dan yang lainnya tidak, jelas merupakan senjata spiritual semu yang gagal naik ke tingkat berikutnya. Meskipun pria berjubah hitam itu agak terkejut, ia tidak menunjukkan rasa takut. Senjata spiritual semu biasa tidak sebanding dengan senjata spiritual tingkat atas dan tingkat rendah yang dimilikinya. Maju, pria berjubah hitam itu berteriak dingin, dan 7 tengkorak putih lainnya di langit memancarkan cahaya hijau terang dari rongga mata mereka, semuanya melesat ke arah Chu Yan. Teriak Chu Yan dingin,
kekuatan spiritual es-nya langsung menyelimuti tongkat pembantai abadi. Tongkat itu, yang memancarkan energi es, menyapu ke arah 9 tengkorak dengan kekuatan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, cincin ikan giok air juga diselimuti energi es, dan 2 cincin, satu besar dan satu kecil, melesat ke arah tengkorak-tengkorak itu. Saat bersentuhan dengan energi es, ke-9 tengkorak itu langsung tertutup es, gerakan mereka menjadi lamban. Apa kekuatan spiritual atribut es? Kau ternyata memiliki akar spiritual es yang bermutasi. Suara pria berjubah hitam itu dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Hancurkan! Cuyan mengabaikan keterkejutan pria berjubah hitam itu, meraung saat tongkat pembantai abadi dan cincin ikan giok air menyala terang, menghantam ke-9 tengkorak yang gerakannya menjadi sangat lambat. Bang bang bang! Ke-9 tengkorak itu terlempar. Pria berjubah hitam itu merasakan darahnya bergejolak akibat hantaman keras artefak magis itu. Aku ingat sekarang, itu cincin ikan giok air. Aku tak menyangka kau salah satu anak buah Sui Tianyu. Tapi apapun identitasmu, aku akan menghabisi guk-gukmu hari ini. Ayo maju. Seru pria berjubah hitam itu, tangannya memancarkan cahaya hitam sambil terus membentuk segel tangan. 9 tengkorak yang terlempar tiba-tiba bergetar, esnya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, 9 tengkorak itu berkumpul di udara, bergabung membentuk tengkorak raksasa dengan 9 wajah. Ayo maju. Tapi bukan itu saja. Tetua berjubah hitam itu meraung lagi, dan sebuah labu merah darah terbang keluar dari kantong pinggangnya. Labu itu bersinar terang, dan awan kabut merah tua terbang keluar darinya, berhamburan tertiup angin dan memenuhi ruang dalam radius 20 meter dari tetua berjubah hitam itu. Setelah diamati lebih dekat, kabut merah tua itu ternyata butiran pasir merah darah. Cuyan mengangkat sebelah alisnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Cuyan, lari, lari, teriak Hua Mengki. Air mata mengalir di wajah cantiknya. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Bodoh sekali. Aku tak berharga, tak berharga. Emosi Hua Mengki tak terlukiskan. Saat dalam bahaya, ia ingin Cuyan datang menyelamatkannya sekaligus mengkhawatirkan keselamatannya. Kini, Cuyan telah mempertaruhkan nyawanya untuk datang, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia sudah puas, ia merasa semua yang telah ia lakukan sepadan. Jadi Cuyan masih peduli padanya. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tatapan Cuyan lebih tegas dari sebelumnya. Kurasa kau tak punya kemampuan. Menyebarlah. Pria berjubah hitam itu meraung, dan pasir merah darah tiba-tiba menghujani Cuyan. Cuyan berdiri di punggung pria berjubah hitam itu, tatapannya penuh ejekan. Oh, wanita berjubah hitam itu bahkan lebih acuh tak acuh, mengangkat kepalanya dengan angkuh dan mengerucutkan bibirnya. His, bocah, kau mencari mati. Pria berjubah hitam itu mencibir, tangannya membentuk segel tangan, dan awan pasir merah darah menyelimuti Cuyan dan Hei Niu. Haha, bocah, tak ada kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi yang pernah selamat memasuki pasir haus darahku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Serap. Pria berjubah hitam itu meraung, dan setiap butir pasir di awan pasir merah darah itu tampak hidup, memancarkan daya hisap yang sangat kuat. Setiap butir pasir di awan ini telah direndam dalam darah campuran puluhan ribu orang. Disebut pasir haus darah karena setiap butir pasir memiliki kemampuan abnormal untuk menghisap darah. Begitu seorang kultivator di bawah tahap pembentukan fondasi diselimuti oleh pasir haus darah ini, darah mereka akan terkuras dan berubah menjadi mayat kering dalam waktu singkat. Pria berjubah hitam itu mendesah dalam hati melihat kesombongan Cuyan, tepat saat ia merasa puas diri. Ketika tawa keras terdengar dari dalam gumpalan pasir, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan pasir tak berguna ini. Seekor bangau putih mengepakkan sayapnya dengan mudah dan terbang keluar dari gumpalan pasir, dengan Cuyan berdiri di atasnya, dengan senyum di wajahnya. Di antara pria dan bangau itu terdapat perisai pertahanan berwarna putih pucat, memancarkan kabut yang sangat dingin. Setiap kali butiran pasir menyentuh perisai, mereka langsung membeku, cahayanya meredup, dan jatuh ke tanah. Apa? Seru pria berjubah hitam itu dengan takjub. Bahkan kekuatan spiritual atribut es pun tak mungkin mampu menekan pasir haus darahnya seefektif itu. Apa yang sedang terjadi? Pria berjubah hitam itu, tentu saja, tidak tahu bahwa akar spiritual es Cuyan yang bermutasi berbeda dari akar spiritual es biasa. Akar spiritual es Cuyan telah bermutasi setelah menyerap darah katak suan jiwa es dan sejumlah besar cairan dingin jiwa es, memberinya efek penahan bawaan dan kuat terhadap apapun yang berdarah. Mungkinkah pasir haus darah milik lelaki tua berjubah hitam itu, sekuat apapun, lebih kuat daripada kabut ibel darah milik ibel darah dalam fenomena surgawi itu? Bahkan kabut ibel darah pun dapat ditekan oleh Cuyan dengan sekuat tenaga, apalagi pasir haus darah sekecil ini. Jadi ketika tetua berjubah hitam baru saja melepaskan pasir haus darah, Cuyan tersenyum mengejek. Hancurkan! Cuyan meraung, dan perisai cahaya pertahanan di sekelilingnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Seketika, aura dingin memenuhi udara,
dan sepetak pasir haus darah di udara membeku sepenuhnya dan jatuh ke tanah seperti badai pasir. Bunuh! Cuyan meraung, dan sosok Cuyan di punggung tetua berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi ilusi. Detik berikutnya, Cuyan muncul di hadapan tetua berjubah hitam, dan di saat yang sama, sebuah tinju yang terbungkus tulang putih dan memancarkan kabut dingin yang luar biasa menghantam. Cepat sekali. Namun, reaksi tetua berjubah hitam juga tidak lambat. Ia segera mengangkat perisai cahaya pertahanan, dan di saat yang sama, satu jari tangan kanannya terbungkus sepenuhnya oleh kekuatan spiritual biru tua. Bang! Perisai cahaya pertahanan tetua berjubah hitam itu menjadi tajam dan hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan kekuatan spiritual es. Tinju Cuyan menghantam dada tetua berjubah hitam itu. Di saat yang sama, pria berjubah hitam itu menunjuk, dan 3 serangan jari berwarna cian gelap dilepaskan. Jarak dan kecepatannya begitu dekat sehingga tak satu pun dari mereka bisa menghindar tepat waktu. Di saat kritis, Cuyan sedikit menggeser tubuhnya, dan ketiga serangan jari berwarna cian gelap itu mendarat di bahu kirinya. Puff! Tetua berjubah hitam itu merasakan kejutan tiba-tiba di dadanya dan, terkejut, memuntahkan seteguk darah. Puff! Namun, Cuyan merasakan gaya tolak yang sangat kuat di tinjunya, dan langsung terhempas oleh kekuatan dahsyat tersebut. Meskipun Cuyan melukai lawannya dengan serangan ini, ia sendiri terluka lebih parah. His, nak, kau punya keahlian. Pria berjubah hitam itu mencibir, pakaiannya robek di dada, memperlihatkan lapisan sisik emas. Tenang, kata Cuyan dingin, jari-jarinya langsung tertutupi kekuatan spiritual es saat ia mengetuk luka itu beberapa kali, dan darah membeku dan berhenti mengalir. Cuyan tidak menyangka lawannya memiliki artefak spiritual pertahanan kecerobohannya telah merugikannya. Aku telah mengalami teknik gerakanmu yang aneh. Sekarang, kau akan mati. Tengkorak besar berwajah 9 itu bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan saat menghantam Cuyan. Kekuatan ini jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan tengkorak tunggal sebelumnya saat ini. Akan sulit bagi Cuyan untuk membekukannya hanya dengan kekuatan spiritual esnya. 9 kilatan roh sejati hanya dapat digunakan sekali menggunakannya untuk kedua kalinya akan membuat lawan waspada, dan pria berjubah hitam itu juga memiliki zirah roh pertahanan, jadi pertarungan jarak dekat tidak akan terlalu menguntungkan. Maju! Kilatan melintas di mata Cuyan saat ia menyusun rencana, memanggil perahu terbang emasnya dan melompat ke dalamnya. Blacky! Blacky mengerti dan mengangguk ke arah Cuyan. Pria itu dan bangau itu menyerbu ke arah tengkorak raksasa itu bersama-sama. Tepat ketika pria dan bangau itu mencapai jarak 1 meter dari tengkorak raksasa berwajah 9 itu, Blacky berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. Apa nak, kau pikir kau bisa menghadapi tengkorak berwajah 9-ku sendirian? Terlalu naif. Pria tua berjubah hitam itu mencibir, tetapi sesaat kemudian matanya melebar. Cuyan entah bagaimana telah mengeluarkan 2 garpu baja berwarna merah darah, masing-masing sepanjang 3 meter, di tangannya. Kekuatan roh es melonjak cepat dari tubuh Cuyan, dan kedua garpu baja berwarna merah darah itu langsung memancarkan aura dingin. Bang! Cuyan, yang mengemudikan perahu terbang emas, membuka jalan dengan 2 garpu baja berwarna merah darah. Tengkorak 9 wajah itu selembut tahu di depan garpu, dan Cuyan menerjangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Senjata ajaib bagaimana mungkin? Pria berjubah hitam itu berteriak kaget, merasakan aura berbahaya sesaat kemudian. Bang! Sosok pria berjubah hitam itu muncul di belakangnya tanpa peringatan, dan dengan cakar yang sangat ganas, ia menginjak punggung pria berjubah hitam itu. Puff! Pria berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan cepat ke tanah. Boom! Cuyan melesat keluar dari ujung tengkorak 9 wajah raksasa itu, dan tengkorak 9 wajah itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mati! Cuyan meraung. Tangannya bergerak cepat di atas meriam arai, dan beberapa sinar cahaya keemasan menghantam. Pada saat yang sama, tangan Cuyan membentuk segel tangan, dan cincin ikan giok air serta tongkat pembunuh abadi bersinar terang, menghantam tempat pria berjubah hitam itu jatuh. Boom! Suara dahsyat meletus dari tanah. Pasir dan batu beterbangan, dan asap memenuhi udara. Garpu baja berwarna merah darah itu adalah artefak magis yang diperoleh Cuyan dari Ibel Darah. Sebenarnya, garpu baja berwarna merah darah ini sama sekali bukan artefak magis, melainkan artefak pseudo-magis, konsepnya mirip dengan senjata pseudo-spiritual. Karena Ibel Darah belum berhasil memadatkan inti emasnya, garpu baja berwarna merah darah itu belum berkembang. Meskipun Cuyan tidak bisa menggunakan artefak magis, ia bisa menggunakannya sebagai senjata biasa. Namun, bahkan sebagai senjata biasa, garpu baja berwarna merah darah itu jauh lebih kokoh daripada yang dapat ditahan oleh tengkorak berwajah 9, memungkinkan Cuyan untuk menghancurkan tengkorak berwajah 9 dalam satu gerakan. Kembali, Cuyan berkata dengan tenang, mengingat tongkat pembunuh abadi dan cincin ikan giok air. Matanya terpaku pada asap di bawah. Ketika kedua artefak magis itu berbenturan,
ia merasakan sesuatu menghalanginya. Pria berjubah hitam itu jelas belum mati. Nak, aku akan menghabisimu. Raungan dahsyat menggema dari dalam asap. Sesaat kemudian, Chu Yan merasakan hembusan angin dingin menderu, dan asap langsung menghilang. Sebuah spanduk hitam besar muncul dari balik jubah hitam, memancarkan aliran energi hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaian atasnya telah hancur oleh serangan Chu Yan yang tak henti-hentinya. Wajahnya yang keriput berlumuran darah, matanya yang merah padam menatap tajam ke arah Chu Yan. Artefak spiritual tingkat rendah milik pria tua itu, manik tengkorak, telah hancur, merusak kondisi mentalnya secara parah. Ia telah ditendang oleh gadis hitam yang aneh, dan kemudian dihujani oleh beberapa meriam arai dan 2 artefak magis kuat dari Chu Yan. Meskipun ia berhasil memanggil panji hantu segudang di saat-saat terakhir untuk menangkis beberapa serangan, ia masih terluka parah. Kau, Tetua Zhao. Melihat wujud asli pria berjubah hitam itu, Chu Yan merasa familiar. Sesaat kemudian, ia berseru kaget. Pria berjubah hitam ini ternyata Tetua Zhao, yang baru saja ia bunuh. Ia telah menyaksikan Tetua Zhao menghancurkan dirinya sendiri, dan bahkan jika Tetua Zhao tidak mati, kekuatannya tak akan melampaui kesempurnaan agung pemurnian Qi. Bagaimana ia bisa mencapai tahap pembentukan fondasi secepat itu? Aura pria berjubah hitam ini tak jauh lebih lemah daripada aura ibel darah. Setidaknya ia adalah ahli pembentukan fondasi tingkat kedua. Tetua Zhao bangkit kembali setelah menghancurkan dirinya sendiri dan menembus ke tingkat kedua. Pembentukan fondasi dalam waktu sesingkat itu mustahil. Siapa kau? Dasar orang menyebalkan kecil, kau menghabisi saudaraku. Hari ini aku akan memastikan tulang-tulangmu hancur total. Tetua berjubah hitam itu meraung, bersiap untuk serangan mematikan, dengan cepat menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam panji hitam di tangannya. Jadi begitu, Chu Yan mengerti. Tetua berjubah hitam ini sebenarnya adalah saudara kembar Tetua Zhao, yang telah dibunuhnya. Pantas saja ia begitu bertekad untuk menghabisinya. Qi Tianli pasti telah membocorkan berita tentang pembunuhan Tetua Zhao kepada pria berjubah hitam itu, yang mengarah ke kejadian hari ini. Wah, di bawah panji 10.000 hantuku, tak ada yang selamat. Hari ini kau celaka, keluar. Tetua berjubah hitam meraung, tangannya bergerak serempak, mengguncang panji hitam raksasa di tangannya dengan keras. Asap hitam mengepul di sekitar panji, di mana hantu-hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat. Tiba-tiba, satu demi satu, hantu-hantu transparan berwajah biru dan bertaring terbang keluar. Maju, Chu Yan menjentikkan jarinya, melemparkan tongkat pembunuh abadi dan cincin ikan giok ke arah para hantu. Namun, tongkat pembunuh abadi dan cincin ikan giok menembus para hantu ganas itu, gagal menimbulkan kerusakan apapun. Nak, kau tak bisa menghabisi hantu-hantu Yin Sa ini. Mati. Tetua berjubah hitam menyeringai jahat, mengguncang panji hitam lagi, dan lebih dari 10 hantu ganas lainnya terbang keluar. Blacky, maju. Tanpa sepatah kata pun, Chu Yan dan Blacky menyerbu ke arah sekelompok hantu. Karena senjata sihir tak mampu menembusnya, mereka akan menggunakan tinju mereka. Chu Yan, dilindungi oleh perisai pertahanan yang terbuat dari energi spiritual es, terjun ke tengah-tengah para hantu. Tangan tulang ibel harimau menghantam para hantu, tetapi seperti serangan sihir sebelumnya, tangan itu menembus mereka, tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Di bawah gigitan dan sobekan para hantu, perisai cahaya pertahanan di sekitar tubuh Chu Yan perlahan meredup. Blacky mengepakkan sayap dan cakarnya berulang kali, tetapi hasilnya tetap sama. Ia tetap tidak dapat melukai para hantu sedikitpun. Namun, bulu Blacky agak aneh. Betapapun hantu menggigit, bulu-bulu itu tidak dapat menembusnya. Ini tidak akan berhasil. Chu Yan cemas. Jika ini terus berlanjut, dan ia tidak dapat melukai para hantu ini secara efektif, ia pasti akan kelelahan dan mati di sini. Hantu Yin Sa, apa yang harus kulakukan? Aku sudah mendapatkannya. Mata Chu Yan tiba-tiba berbinar. Ia menggigit ujung jari kirinya, mengolesi darah merah cerah ke tangan tulang ibel harimau. Mati. Chu Yan meraung, melepaskan pukulan. Hantu bertaring berwajah biru itu terhempas separuh tubuhnya, mengeluarkan lolongan menyakitkan. Berhasil sekali, pikir Chu Yan bersemangat, dasar roh jahat Yin, aku akan menggunakan darah yang murniku untuk menghadapimu. Ia lalu kembali mengolesi tangan tulang ibel harimau dengan darah. Bang, bang, salah satu hantu di depannya langsung terhempas oleh Chu Yan. Melihat ini, Blacky meniru Chu Yan, menyemburkan seteguk darah dan mengoleskannya ke cakarnya. Namun, cakar tajam Blacky menembus hantu itu, tetap tidak melukainya. Saat itu, Blacky agak frustrasi, ingin menyerang tetua berjubah hitam itu, tetapi terjebak di sini oleh sekelompok hantu ini dan tidak dapat melarikan diri. Ini bukan solusi. Merasakan perisai pertahanan di sekujur tubuhnya runtuh, Chu Yan kembali khawatir. Jika ini terus berlanjut, ia takut sebelum ia sempat menghabisi beberapa hantu pun, perisai pertahanan itu akan hancur.
Puff! Putus asa, Cuyan tiba-tiba menyemburkan kabut darah, menyelimuti keempat atau lima hantu di sekitarnya. Awuo! Para hantu, setelah menyentuh darah esensi Cuyan, langsung mengepulkan asap putih, melolong kesakitan. Nak, mari kita lihat seberapa lama darah esensimu bisa bertahan. Tetua berjubah hitam itu mencibir, panji hitamnya berkibar lagi, menarik puluhan hantu ganas lainnya. Puff! Bang bang! Cuyan menyemburkan lagi seteguk darah esensi, sekaligus melepaskan tangan tulang ibel harimaunya, menghancurkan para hantu satu persatu. Namun, jumlah hantu terlalu banyak dalam sekejap mata, setidaknya 100 telah bergabung dalam pertempuran. Cuyan, pucat karena kehilangan banyak darah, tahu ia pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Ia tidak menyangka tetua berjubah hitam itu memiliki artefak spiritual yang begitu mengerikan. Kekuatan panji 10.000 hantu jelas termasuk di antara artefak spiritual kelas menengah. Cuyan, lari. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku. Teriak Hua Mengki. Cuyan telah melakukan begitu banyak hal, ia merasa semua itu sepadan. Ia tak ingin Cuyan mati untuknya. Aku tak akan pergi sampai menyelamatkanmu. Cuyan meraung, tinjunya berlumuran darah saat ia melancarkan pukulan. His, kau memang pria terhormat, tapi mari kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan. Situasinya kritis. Di lembah sempit itu, lebih dari 80 hantu bertaring, berwajah biru, dan tembus pandang mengepung Cuyan dan Hei Niu. Puff! Bang! Hantu lain hancur di bawah tinju Cuyan, berlumuran darah yang murni, tetapi wajah Cuyan tidak menunjukkan kegembiraan, hanya pucat pasi karena kehilangan darah. Cuyan mendesah dalam hati, ia hampir menghabiskan setengah dari esensi hidupnya, dan selama ini ia hanya menghabisi sekitar selusin hantu, sementara panji hantu telah melepaskan lebih dari 100. Dengan kecepatan seperti ini, bahkan jika ia menghabiskan seluruh esensi hidupnya, ia takkan pernah bisa menghabisi mereka semua. His, nak, kau takkan bertahan lama. Puff! Pria tua berjubah hitam itu terkekeh sinis, lalu meludahkan seteguk esensi darah ke panji 10.000 hantu di tangannya. Tidak seperti darah perawan Cuyan, yang memiliki energi yang murni, darah esensi tetua berjubah hitam ini telah mengolah energi yin. Panji 10.000 hantu, setelah menyerap esensi darah tetua berjubah hitam, bersinar terang. Seluruh panji bergetar hebat, dan gumpalan asap hitam bercampur cahaya merah darah melesat keluar, langsung memasuki tubuh makhluk-makhluk hantu di udara. Seketika, mata para hantu berkilau haus darah, dan mereka mengamuk, kekuatan tempur mereka melonjak drastis. Ini dia. Melihat pemandangan ini, tubuh Cuyan bergetar, matanya berbinar, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kau suka minum darah, jadi aku akan membiarkanmu puas. Kilatan cahaya muncul di tangan Cuyan, memperlihatkan lusinan pil merah tua. Ia kemudian melemparkan pil-pil ini ke segala arah. Pil-pil ini terbentuk dari kabut darah dan kabut darah ibel darah yang diserap oleh kuali kecil di dalam tirai darah. Cuyan menduga bahwa pil-pil itu masih mengandung sebagian kekuatan kabut darah ibel, seperti membuat makhluk-makhluk mengamuk dan berubah menjadi ibel. Bang-bang! Puluhan pil merah tua hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah yang langsung menyelimuti semua hantu pendendam. Cuyan yakin bahwa meskipun hantu-hantu ini adalah roh dan tidak dapat diubah menjadi ibel melalui darah, mereka tetap akan terpengaruh oleh kabut darah dan, begitu mereka mengamuk, akan kehilangan akal sehat mereka. Benar saja, Awuo. Setelah menghirup kabut darah, para hantu langsung membengkak seperti sedang mabuk, mata mereka semakin bersinar karena haus darah, dan mereka meraung keras. Para hantu yang sudah gila dan mengamuk, merasakan energi darah yang memancar dari para hantu di sekitar mereka, menerkam dan mulai saling mencabik. Dalam sekejap mata, kekacauan meletus di langit saat lebih dari 80 hantu mulai bertarung satu sama lain. Lebih jauh lagi, sebagai hantu itu sendiri, mereka memiliki efek saling menahan, dan dalam sekejap, 5 atau 6 hantu tewas di tangan rekan mereka. Di mata para hantu pendendam itu, Cuyan secara alami kurang menarik dibandingkan rekan-rekannya yang telah menyerap kabut darah. Mereka mengabaikannya, membiarkannya bertindak sendiri. Sedangkan Hei Niu, dia bahkan kurang menjadi sasaran. Guk 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 guk, apa yang kalian lakukan? Kalian! Geram tetua berjubah hitam itu dengan marah, tetapi sia-sia. Sekuat apapun ia memanipulasi panji hantu segudang, para hantu pendendam itu tidak lagi mematuhi perintahnya, saling membantai dan melahap. Guk-guk tua, kematianmu sudah dekat. Cuyan mundur dari pertempuran hantu pendendam, berteriak dengan geram, dan mengarahkan jarinya ke tetua berjubah hitam di bawah. Tongkat pembunuh abadi dan cincin ikan giok air menghantam tetua itu. Maju! Geram tetua berjubah hitam itu, wajahnya meringis marah, panji hitam di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Bang! Bang! Tongkat pembunuh abadi dan cincin ikan giok air menghantam mereka seperti memukul kapas. Nak, lebih baik kalian mati. Tetua berjubah hitam meraung dengan gila, seolah kerasukan,
menuangkan seluruh sisa kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam panji hantu segudang. Panji hantu segudang dengan ganas menyelimuti Cuyan di angkasa. Cuyan menjentikkan pergelangan tangannya dengan jijik, melompat langsung dari kapal terbang ke punggung Hei Niu. Hei Niu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seketika berubah menjadi seberkas cahaya. Saat Hei Niu dan Cuyan menghilang, tetua berjubah hitam merasa semuanya telah hilang. Mati! Suara dingin Cuyan tiba-tiba terngiang di telinga tetua berjubah hitam. Bang! Cakar burung bangau dan tangan yang terbungkus tulang putih secara bersamaan menghantam kepala tetua berjubah hitam, suara tulang yang remuk terdengar. Puff! Tetua berjubah hitam itu memuntahkan seteguk darah, langsung terhempas. Maju! Cuyan menjentikkan jarinya, dan cincin yang di dalam cincin ikan giok air bersinar terang, terbang menuju tetua berjubah hitam. Ia langsung membungkus tubuh tetua itu, menyusut dengan cepat, dan seketika melumpuhkan kedua lengannya. Kakak senior Hua, aku di sini. Cuyan, menunggangi seekor bangau dengan sayap hitamnya yang mengepak, terbang langsung ke sisi Hua Mengki di dinding gunung. Wah, bagaimana kau bisa sebodoh ini? Aku tidak pantas menerima ini. Hua Mengki menangis terseduh-seduh, patah hati saat menatap Cuyan yang pucat pasi dan berlumuran darah. Jangan bicara, tahan, sakit. Puff! Cuyan menggenggam paku baja yang menusuk pergelangan kaki Hua Mengki dan mencabutnya dengan tajam, mengeluarkan darah. Ia segera mengoleskan sedikit energi spiritual dingin ke luka itu, menyebabkan darah membeku. Jika ia mencabutnya perlahan, rasa sakit Hua Mengki akan lebih hebat. Cuyan telah mengurangi penderitaannya. Tubuh Hua Mengki tersentak, wajahnya semakin pucat, tetapi raut wajahnya yang cantik tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, senyum tipis menghiasi bibirnya. Saat ini, Hua Mengki benar-benar bahagia. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun Cuyan menatapnya dengan iba dan berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. Kakak senior, aku turut berduka cita atas penderitaanmu. Melihat senyum di wajah pucat Hua Mengki, Cuyan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ia segera menundukkan kepala untuk menyembunyikan air mata yang tak terbendung lagi. Puff! Darah berceceran saat paku baja lain dicabut dari pergelangan kaki Hua Mengki yang lain. Kakak senior, ini salahku, aku terlambat. Air mata Cuyan sudah tak terkendali, mengalir deras bagai mata air yang memancar. Ia telah menanggung 3 tahun penghinaan tanpa setetes air mata pun, tetapi hari ini, pertama untuk Liu Yuying, ia MS-kan air mata, dan sekarang, untuk Hua Mengki, air mata mengalir deras di wajahnya. Tidak, belum terlambat. Wajah Hua Mengki semakin memucat, tetapi ia menatap Cuyan dengan bahagia. Menerima perlakuan seperti itu darinya, ia merasa semua yang telah ia lakukan sepadan. Puff! Untuk mencegah Hua Mengki menahan rasa sakit lebih lama lagi, Cuyan secara bersamaan mencabut 2 paku baja yang menusuk pergelangan tangannya. Darah berceceran, menodai pakaian putih salju Hua Mengki hingga merah. Kakak senior, jangan bicara. Cuyan kemudian menggunakan 2 aliran energi spiritual dingin untuk membekukan luka-lukanya. Dengan tubuh mungilnya dalam pelukannya, bertemu dengan tatapan Cuyan yang lembut dan berair, hatinya dipenuhi kehangatan, berharap waktu dapat berhenti. Kakak senior, ini salahku, aku. Hati-hati. Hua Mengki tiba-tiba berteriak, menggunakan kekuatan yang tak ia sadari ia miliki untuk mendorong Cuyan sedikit menjauh. Di saat yang sama, puff, sebuah panah darah yang membawa aura yang sangat mengerikan menembus dada Hua Mengki dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Wajah Hua Mengki masih menyunggingkan senyum, senyum yang begitu menyayat hati. Kakak senior, Cuyan meraung, matanya merah, dan menarik Hua Mengki ke dalam pelukannya. Kakak senior, bagaimana kau bisa begitu bodoh, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Ah! Cuyan meraung ke langit, hatinya terasa seperti terkoyak. Rasa sakit itu meresap ke dalam darahnya, menembus tulang-tulangnya, dan menusuk jiwanya. Anak nakal orang pembawa sial, merusak rencanaku, desis tapi melihat orang yang kau cintai mati di depanmu mungkin juga bukan perasaan yang menyenangkan, hahaha. Di kejauhan, tetua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Panah darah yang baru saja dilepaskannya adalah serangan terakhirnya, serangan terakhir yang menggunakan seluruh kultivasinya dan memusatkan seluruh esensi dan darahnya. Cuyan membelakangi tetua berjubah hitam, hatinya sepenuhnya tertuju pada Hua Mengki, tanpa pertahanan apapun. Bisa dibilang, jika Hua Mengki tidak menghalangi jalannya, Cuyan pasti sudah terluka parah, bahkan mungkin mati. Aku akan menghabisimu. Mata Cuyan berkobar dengan niat menghabisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menempatkan Hua Mengki di punggung Hei Niu, lalu, menunggangi tongkat pembantai abadi, ia menyerbu ke arah tetua berjubah hitam di kejauhan. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan tetua itu. Kultivasi tetua itu hancur total, dan tangannya terikat oleh cincin ikan giok air, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Ah! Bang bang bang! Mata Cuyan memerah, dan tinjunya menghujani kepala tetua itu.
Tanpa menyadari amarahnya sendiri, cahaya ungu memenuhi matanya, dan bersamaan dengan itu, pola ibel aneh di bahu kirinya tiba-tiba menyala. Beberapa saat kemudian, wajah tetua itu berlumuran darah. Aku akan kembali untuk mengambil nyawa guk-gukmu nanti. Hua Mengki berada dalam kondisi kritis. Meskipun tetua berjubah hitam itu telah kehilangan kemampuan bertarungnya, ia masih seorang kultivator pembentukan fondasi, dan tubuh fisiknya masih memiliki sedikit perlawanan, menghabisinya dalam beberapa gerakan bukanlah hal yang mudah, dan Chu Yan tidak ingin ia mati begitu saja. Hei Niu telah membawa Hua Mengki ke tanah, dan Chu Yan melesat ke sisinya. Ia dengan lembut memeluk Hua Mengki yang hampir mati, air mata kesedihan masih mengalir di wajahnya. Kakak senior Hua, maafkan aku. Cucu Yan, bolehkah aku memanggilmu Tuan Muda, seperti sebelumnya? Meskipun Hua Mengki merasa nyawanya melayang, ia masih tersenyum bahagia melihat tatapan iba Cuyan. Oke, Cuyan mengangguk berat, air mata mengaburkan pandangannya, membuat sosok Hua Mengki di matanya agak kabur. Tuan Muda, bolehkah kau memanggilku Kier? Ya, Kier. Melihat wajah Hua Mengki yang semakin pucat, Cuyan merasakan sakit hati yang mendalam. Ia meletakkan tangannya di dantian Hua Mengki, seketika mengubah kekuatan spiritual atribut esnya menjadi kekuatan spiritual atribut air dan menyalurkannya ke dalam tubuh Hua Mengki. Hal ini membuat kulit Hua Mengki sedikit membaik. Siapapun orangnya, bahkan seseorang yang dihormati seperti Hua Mengki, kakak perempuan senior puncak naga terbang, tetaplah wanita lemah di hadapan kekasihnya. Ia juga butuh perlindungan. Tuan Muda, apa yang terjadi saat itu adalah kesalahan Kier. Kier menyebabkan kematian Tuan dan Nyonya. Kier mengecewakan mereka. Kier benar-benar tahu ia salah. Selama 3 tahun, Kier tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam ketika ia memejamkan mata, ia melihat wajah Tuan dan Nyonya yang penuh kasih sayang. Semuanya sudah berlalu, semuanya sudah berlalu. Aku tahu kau punya alasan, aku tahu. Cuyan sangat menyadari kesulitan Hua Mengki, tetapi orang tuanya sedang mencari ramuan spiritual untuk Hua Mengki ketika mereka bertemu dengan para penjahat dan terbunuh. Bagaimana mungkin Cuyan tidak merasa benci? Kier tahu dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Kier tahu bahwa Qitianli selalu mengincar tubuh Suan Yinku, tetapi dia tidak bisa lepas dari kendalinya selamanya. Kemarin, Ibel itu menuntutnya. Kier lebih baik mati daripada menurutinya. Dia memberinya waktu 3 hari, dan saat dia berkultivasi, dia melarikan diri karena dia selalu ingin mewariskan hartanya yang paling berharga kepadamu, Tuan Muda. Jangan bicara lagi, Kier, ini salahku, ini salahku. Cuyan semakin patah hati setelah mendengar kata-kata Hua Mengki, dan dia berteriak serak. Kerak, tiang panji-panji hantu segudang langsung terinjak 2 oleh kaki Cuyan. Pada saat yang bersamaan, hantu ganas itu melolong memilukan, dan sesaat kemudian, asap putih yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya langsung hancur. Senjata spiritual itu sendiri sudah mati, jadi bagaimana mungkin hantu di dalamnya bisa bertahan? Blacky, sebuah suara lembut terdengar, dan Blacky mendarat di depan Cuyan. Cuyan, masih menggendong Hua Mengki, berjalan ke punggung Blacky. Tongkat pembantai abadi bersinar terang dan menghantam tanah dan bebatuan yang menghalangi jalan masuk lembah. Bang, tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Blacky langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Sekte Transformasi Bulu, Puncak Naga Terbang. Lihat, itu kakak senior. Guru sepertinya sedang menggendong seseorang. Orang itu sepertinya kakak senior. Ada apa-apa terjadi sesuatu. Beberapa murid Puncak Naga Terbang menaiki artefak magis mereka dan terbang ke langit, tiba di hadapan Cuyan. Hua Mengki berbaring diam di pelukan Cuyan, pakaiannya berlumuran darah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya terpejam, dan wajahnya pucat pasi. Kakak senior, ini, kakak senior, mati. Siapa yang melakukan ini? Beberapa murid, yang tidak dapat merasakan kekuatan hidup apapun dari Hua Mengki, langsung terkejut, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Gelombang amarah meletus dari mereka, dan mereka meraung ketakutan. Cuyan tetap diam, matanya sedingin es, tertuju pada arah paviliun Master Puncak. Melihat ekspresi Cuyan, para murid kembali gemetar. Mungkinkah Master, mengapa dia tega menyakiti kakak senior? Kakak senior orang yang sangat baik. Para murid diliputi perasaan campur aduk. Hua Mengki selalu memiliki reputasi yang sangat baik di Puncak Naga Terbang. Ia mudah didekati, rendah hati, dan bagaikan dewi di hati banyak pemuda. Kematian Hua Mengki langsung menimbulkan kegemparan besar. Kakak senior, dia sudah mati. Kakak senior, dia sudah mati. Dia dibunuh oleh Qitianli. Kita tidak bisa membiarkan kakak senior sendirian. Ya, kita harus mencari keadilan untuk kakak senior. 2 murid muda paling berpengaruh di Puncak Naga Terbang,
satu dibunuh secara tidak adil, yang lain kini datang menuntut pembalasan dengan ekspresi dingin. Berita itu menyebar seperti api. Para murid muda semuanya gempar, dan murid yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong dari segala penjuru puncak naga terbang, mengendarai artefak magis mereka dan terbang di belakang Cuyan. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 dari sekitar 1000 murid muda puncak naga terbang telah terbang di belakang Cuyan. Blackie sengaja memperlambat lajunya sedikit, sementara murid-murid muda dari seluruh puncak naga terbang terus berkumpul. Paviliun Master Puncak. Paviliun Master Puncak di puncak naga terbang tidak ada ketika Master Puncak sebelumnya. Chu Changtian, berkuasa paviliun itu dibangun oleh Qi Tianli setelah ia mengambil alih kekuasaan untuk kesenangannya sendiri. Seluruh paviliun Master Puncak dipenuhi oleh orang-orang kepercayaan Qi Tianli. Di depan paviliun Master Puncak, di sisi kiri dan kanan, berdiri dua penjaga di tingkat ke-12 pemurnian Qi. Salah satu kultivator, dengan hidung berlekuk, berkata kepada kultivator lain di sampingnya, "Saudara Leopard, kami benar-benar berutang budi padamu kali ini. Kau memberiku pekerjaan yang begitu nyaman. Tidak banyak yang harus dilakukan sepanjang hari, hanya berdiri di sini saja sudah menghasilkan 30 batu roh kelas rendah sebulan. Sangat nyaman." Saudara Leopard berkata dengan angkuh, "Benar, jika aku tidak punya koneksi, aku tidak akan menemukan pekerjaan sebaik ini. Kami seharusnya menjadi penjaga paviliun Master Puncak, tetapi ini wilayah kekuasaan guru. Siapa yang berani membuat masalah di sini tidak ada yang punya pekerjaan lebih mudah daripada kami." "Benar? Apa kau tidak tahu siapa saudara Leopard? Saudara Leopard kau lihat." Pria berhidung berlekuk itu, karena kegembiraannya, tiba-tiba mengubah suaranya, sedikit gemetar. "Lihat dirimu, sungguh menyedihkan. Biarlah saudara Leopard melihat apa yang bisa membuatmu takut seperti ini, astaga." Saudara Leopard awalnya tidak peduli, tetapi tiba-tiba menyadari langit semakin gelap. Ia mendongak dan wajahnya memucat-pucat pasi. Ribuan murid muda, menunggangi artefak magis, menutupi sepetak langit, menekan ke bawah bagai belalang dengan amarah yang tak terbatas. Di barisan terdepan dari ribuan murid ini, seorang pemuda menggendong seorang perempuan berlumuran darah berjubah putih, menunggangi seekor bangau sambil terbang di udara. Rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin, dan wajahnya yang berlumuran darah dibingkai oleh mata sedingin es. Bangau itu mengepakkan sayapnya dan perlahan turun, diikuti oleh ribuan murid muda di belakangnya. Cuyan menggendong mayat Hua Mengqi yang semakin dingin, hatinya dipenuhi niat menghabisi, memancarkan aura yang sangat dingin. Mereka kini berada kurang dari 100 meter dari paviliun Master Puncak. Tangga turun naga. Ini adalah sebuah bangunan di depan paviliun Master Puncak. Untuk masuk, seseorang harus menaiki tangga penurun naga, karena terdapat susunan teleportasi di atasnya, yang mencegah para kultivator menggunakan artefak magis atau menunggangi binatang ibel untuk mencapai paviliun Master Puncak. Tangga penurun naga memiliki 991 anak tangga. Kalian semua gila, kembali ke sini sekarang juga. Wajah Leopard Brother memucat-pucat pasi saat ia meraung serak ke arah kerumunan di depan tangga penakluk naga. Bang! Sebuah serangan jari yang dingin melesat 100 meter dalam sekejap, menembus tengkorak Leopard Brother dan hanya meninggalkan lubang berdarah yang membeku di dalam es. Mata Leopard Brother langsung berkaca-kaca, dan tubuhnya yang dingin ambruk ke tanah. Cuyan menarik tangan kanannya dan sekali lagi mengangkat Hua Mengqi ke dalam pelukannya, tanpa menunjukkan simpati sedikit pun kepada para pengikut Qi Tianli ini. Bang! Cuyan berdiri tegak dan melangkah ke anak tangga pertama. Boom! Lebih dari 1000 murid di belakangnya serentak melangkah maju, membuat seluruh tangga penakluk naga bergetar. Sejak Qi Tianli menjadi guru puncak, ia bersikap sangat keras kepada para murid, alih-alih berfokus pada pembinaan orang-orang kepercayaannya sendiri, menggunakan ramuan spiritual kelas atas untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lebih jauh lagi, Qi Tianli sangat tiran jika seorang murid melakukan kesalahan, ia akan mematahkan anggota tubuh mereka atau langsung menghabisi mereka. Hal seperti itu tidak pernah terjadi selama Chu Changtian menjadi guru puncak. Hari ini, Hua Mengqi, yang dipuja oleh semua murid, juga menjadi korban kekejaman Qi Tianli. Para murid, yang telah lama memendam kebencian terhadap Qi Tianli, akhirnya meluapkan amarah dan mengikuti Cuyan ke sini. Bang! Boom! Cuyan, dengan mata sedingin es dan wajah sedingin embun beku, melangkah menaiki tangga naga menuju paviliun Master Puncak, diikuti oleh lebih dari 1000 murid. Debu mengepul, dan tangga naga bergetar hebat. Bunuh! Pembunuhan! Pemberontakan! Tolong! Tolong! Para murid puncak telah memberontak. Yin Goubi meraung, menatap macan tutul yang terbaring mati di sampingnya dengan mata terbelalak. Dengan teriakan Yin Goubi, puluhan orang langsung keluar dari paviliun Master Puncak. Mereka semua adalah antek-antek yang dilatih khusus oleh Qi Tianli, tak satu pun dari mereka di bawah tingkat ke-9 pemurnian Qi. Seorang kultivator di tingkat kesempurnaan agung pemurnian Qi melangkah maju dan meraung ke arah kerumunan di tangga naga dasar orang gila yang lancang, sebagai murid puncak naga terbang, beraninya kau.
Bang! Sebelum ia sempat selesai berbicara, sebuah serangan jari yang sangat dingin tiba-tiba menghantam, menusuk tenggorokannya. Keheranan di mata kultivator kesempurnaan agung lenyap seketika, dan ia pun jatuh terduduk. Siapa yang berani begitu kurang ajar? Raungan geram menggema dari dalam paviliun Master Puncak, diikuti kemunculan seorang pria paruh baya berjubah hijau. Tuan Muda Ketiga, mereka memberontak. Murid-murid itu memberontak. Mereka akan menyerang. Pria parubaya itu tak lain adalah putra ketiga Qi Tianli, Qi Feiyun. Mendengar kata-kata mereka, Qi Feiyun langsung murka, suaranya gelap dan mengancam hari ini, siapapun yang berani menantang otoritas ayahku akan dibunuh tanpa ampun. Di mana pengawal naga? Qi Feiyun meraung, dan ratusan kultivator berjubah tau hitam seragam menyerbu keluar dari paviliun Master Puncak. Masing-masing dari mereka memiliki mata yang berkilauan dan aura yang tak kalah dari seorang kultivator tahap pemurnian Qi 11 bawahan elit Qi Tianli. Kami di sini. 100 lebih pengawal naga secara bersamaan berlutut di hadapan Qi Feiyun, menggenggam tangan mereka dan berteriak. Hari ini, siapapun yang memaksa masuk ke paviliun Master Puncak akan dibunuh tanpa terkecuali. Raung Qi Feiyun. Ya, atas perintah Qi Feiyun, lebih dari 100 pengawal naga bergegas menuju 1000 lebih murid di bawah. Namun, ketika mereka melihat ke bawah tangga turun naga, mereka langsung ketakutan. Lebih dari 1000 artefak magis, memancarkan berbagai cahaya warna-warni, berdesakan dan melesat ke arah mereka. Ya Tuhan, ini, lari, 100 lebih pengawal naga berteriak kaget melihat pemandangan di depan mereka. Sekalipun murid-murid muda ini tidak terlalu kuat, dengan yang terlemah hanya berada di tingkat keempat atau kelima pemurnian Qi, kekuatan lebih dari 1000 artefak magis yang menyerang secara bersamaan akan sangat mengerikan. Bahkan semut pun dapat menghabisi seekor gajah jika jumlahnya banyak, apalagi murid-murid muda ini. Karena tergesa-gesa, 100 lebih pengawal naga hanya bisa memasang perisai cahaya pertahanan. Dor, serangan gabungan lebih dari 1000 murid menghantam setiap perisai pertahanan pengawal naga, dengan masing-masing perisai menanggung beban lebih dari 10 artefak magis. Beberapa pengawal naga yang lebih lemah hancur seketika. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 pengawal naga terkapar. Beberapa berlumuran debu dan darah, yang lain lumpuh akibat serangan itu, dan beberapa yang malang terluka parah. Pengawal naga, kalian semua, keluar. Qi Tianyun meraung marah melihat pemandangan di depannya. Ratusan sosok melompat keluar dari paviliun Master Puncak. Kali ini, lebih dari 500 dari mereka menunggangi artefak magis dan menerjang ke bawah. Ke-500 pengawal naga ini semuanya telah menjalani pelatihan yang ketat, kekuatan mereka jauh melampaui 1000 murid. Tanpa sepatah kata pun, mereka melepaskan artefak magis mereka. Bang! Lebih dari 1000 artefak magis jatuh lagi, bertabrakan dengan lebih dari 500 artefak di bawahnya. Namun, kali ini, hasilnya sangat berbeda dari yang pertama. Di pihak para murid, artefak sihir mereka berulang kali dihancurkan, dan beberapa murid, yang terluka oleh artefak mereka, menderita kerusakan mental dan fisik, memuntahkan darah. Cuyan memasang perisai pertahanan putih pucat di sekujur tubuhnya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Bang! Artefak sihir seorang pengawal naga terbanting jatuh, langsung membeku saat bersentuhan dengan perisai putih pucat itu, kehilangan semua kekuatan spiritualnya, dan jatuh ke tanah. Bang! Beberapa artefak sihir lainnya secara bersamaan terlempar ke arah Cuyan, dengan hasil yang sama artefak-artefak ini membeku dan jatuh ke tanah saat bersentuhan dengan perisai pertahanan Cuyan. Kalahkan bocah yang memimpin itu duluan. Gunakan sihir jarak dekat. Qi Feiyun meraung, wajahnya meringis marah saat ia memelototi Cuyan. Para pengawal naga menurut, terus mengayunkan artefak mereka ke arahnya sambil bergegas menuruni tangga naga. Bola api, duri anggur, kerucut bumi. Serangkaian mantra menghujani perisai pertahanan Cuyan. Tak heran, perisai itu hancur, dan sosok ilusi Cuyan lenyap. Bayangan, semua orang terkejut. Detik berikutnya, Cuyan muncul kembali 10 meter jauhnya. Tanpa ragu, para pengawal naga melancarkan mantra khas mereka ke arah Cuyan sekali lagi. Namun sosok itu lenyap lagi, dan ketika Cuyan muncul kembali, jarak antara dirinya dan yang lainnya telah menyempit 10 meter lagi. Dengan demikian, di bawah kekuatan dahsyat 9 kilatan roh sejati, jarak antara Cuyan dan para pengawal naga semakin pendek. Detik berikutnya, Cuyan tiba-tiba muncul di tengah 500 pengawal naga. Ah! Tangan seorang pengawal naga, saat menyentuh perisai pelindung Cuyan, tiba-tiba tertutup es. Seluruh tubuhnya kemudian sepenuhnya terbungkus es, membeku di tempatnya, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Kekuatan spiritual es Cuyan sudah sangat kuat, dan sekarang, dengan perpaduan energi yin mendalam Hua Mengki, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ini, tidak, tubuhku. Aura dingin merasuki udara, dan kemanapun Cuyan lewat, para pengawal naga langsung berubah menjadi patung es.
Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pasar Tianyuan. Itu adalah salah satu pasar terbesar di antara ratusan pasar di dekat pegunungan Duancang, sebanding dengan Pasar Wolong. Rumah lelang Black Maple. Itu adalah rumah lelang terbesar di Pasar Tianyuan. Baru berdiri beberapa tahun, rumah lelang Black Maple telah mencapai kesuksesan seperti itu, membuat semua orang berspekulasi tentang identitas pemiliknya. Namun, pemiliknya ini sangat misterius dan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam dan bertopi bambu berjalan ke pintu masuk rumah lelang. Silakan tunjukkan kartu masuk Anda, rekan Taois. Dua penjaga di pintu masuk menghentikan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tetap diam dan melemparkan sebuah token hitam. Setelah diamati lebih dekat, sebuah kepala hantu yang mengerikan terukir di tengah token hitam tersebut. Kedua penjaga itu langsung gemetar. Kami buta dan tidak mengenali Anda, Tuan. Mohon maaf, Tuan, silakan masuk. Silakan masuk, Tuan. Kedua penjaga itu segera membungkuk hormat. Pria berbaju hitam itu tidak banyak bicara dan melangkah masuk. Kedua penjaga itu menghela napas lega, keringat sudah mengucur deras, karena token itu merupakan token tetua tingkat tertinggi di balai lelang. Pria berbaju hitam itu memasuki paviliun Maple hitam dengan mudah, dan setelah menunjukkan tokennya, ia berkeliling dan akhirnya memasuki sebuah ruangan yang tidak terlalu besar. Di dalam ruangan itu, seorang lelaki tua berjubah kuning sedang duduk di atas futon, bermeditasi, dengan gumpalan energi hitam muncul dari kepalanya dan berputar-putar di sekelilingnya. Melihat lelaki tua berjubah kuning itu, lelaki berjubah hitam itu berkata dengan sedikit terkejut, "Kakak senior Feng, mengapa Anda datang sendiri kali ini?" "Adik Qi, apakah selama ini kau terlalu nyaman di Sekte Transformasi Bulu, sampai melupakan misimu?" Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dingin. "Adik Feng, apa maksudmu bagaimana mungkin aku melupakan tugasku? Apa sepenting itu sampai kau memanggilku ke sini secepat ini?" Pria berjubah hitam itu melepas topinya, memperlihatkan wajah tua dan bingung, yang ternyata adalah Qi Tianli. "Masalah ini menyangkut hidup dan mati gua 10.000 IBL-ku," kata pria tua berjubah kuning itu dengan nada berat. "Mungkinkah?" Ekspresi Qi Tianli tiba-tiba berubah drastis. Sekte Transformasi Bulu, Puncak Naga Terbang, Tangga Naga Menurun. Di hutan di samping tangga naga menurun, dua orang berdiri di tempat terpencil menyaksikan pemandangan di depan mereka. "Guru, apakah kau hanya akan membiarkan Chu Yan membuat masalah seperti ini?" Hua Tengming bertanya dengan cemas. Karena insiden tirai darah, ia sudah menganggap Chu Yan sebagai saudara, dan tentu saja ia akan memikirkan keselamatan Chu Yan. Chu Yan sedang marah besar sekarang dan perlu melampiaskannya. Jika kita menghentikannya sekarang, itu akan meninggalkan dendam yang membekas. Jika amarah ini berubah menjadi dendam, dan dia menyalahkan Qi Tianli atas insiden ini sekaligus memendam kebencian terhadap sekte, maka di masa depan. Tapi guru, sekuat apapun Chu Yan, dia tidak mungkin mengalahkan seluruh kekuatan tingkat tinggi puncak naga terbang. Hua Tengming berkata dengan cemas setelah mendengar kata-kata Sui Tianyu. Sui Tianyu menatap pemuda yang dingin dan tampan itu, yang tampak seperti pedang terhunus, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan tenang, "Aku sudah mengirim orang untuk memberitahu anak-anak nakal tahap pembentukan fondasi itu bahwa, selain putra-putra Qi Tianli, tidak ada kultivator pembentukan fondasi lain yang akan berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Biarkan mereka membuat keributan. Sekte ini terlalu damai akhir-akhir ini sedikit kekacauan tidak masalah." Hua Tengming mengangguk, tampak mengerti, setelah mendengar kata-kata Sui Tianyu. Chu Yan tidak menggunakan 9 kilatan roh sejati lagi, dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Bang! Boom! Langkah-langkah menuruni naga bergetar. Chu Yan melangkah maju, menggendong Hua Mengqi, dan 1000 murid di belakangnya mengikutinya, sementara para pengawal naga mundur selangkah. Tak satu pun dari 500 lebih pengawal naga berani mendekat dalam jarak 5 meter dari Chu Yan, terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Jalan kultivasi penuh duri, dan tak seorang pun ingin mati sia-sia. Meskipun mereka adalah antek-antek Qi Tianli, mereka tidak akan dengan sengaja berubah menjadi patung es dan masih menyerbu menuju kematian mereka. "Mereka yang menghalangi jalanku, mati." Chu Yan tiba-tiba meraung, dan gelombang energi tak terlihat menyebar dari seluruh tubuhnya. Aura ini memberi semua orang perasaan bahwa pemuda di hadapan mereka tak terkalahkan. Keterlaluan. Mereka memberontak. Mereka semua memberontak. Kalian sekelompok orang tak berguna. Kalian ditakuti seperti ini oleh anak nakal. Di mana para tetua paviliun Master Puncak sebelum Qi Feiyun selesai berbicara? Seorang pria parubaya muncul dari paviliun Master Puncak. Pria ini sangat mirip dengan Qi Feiyun, memiliki aura yang luar biasa. Dia adalah putra kedua Qi Tianli, Qi Feiyu, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedua tahap pembentukan fondasi. Kakak kedua, anak-anak nakal ini telah memberontak. Mereka benar-benar memberontak. Qi Feiyun, melihat Qi Feiyu muncul,
merasa tenang dan buru-buru berkata. Kakak ketiga, kami akan menangani anak-anak nakal ini untuk ayah. Sebuah suara terdengar, dan seorang pria parubaya berjubah biru melangkah keluar dari paviliun Master Puncak. Alisnya menegang, dan auranya telah mencapai puncak tahap pembentukan fondasi awal, tingkat ketiga. Pria ini adalah putra tertua Qi Tianli, Qi Feifeng. Ketiga putra Qi Tianli semuanya berada di tahap pembentukan fondasi, dengan Qi Feifeng sebagai yang terkuat, hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat keempat pembentukan fondasi. Qi Feifeng berteriak tajam ke arah tangga naga menurun, semua pengawal naga, dengarkan perintahku. Abaikan Cuyan dan hadapi murid-murid itu. Mereka yang berada di bawah tingkat kelima pemurnian Qi dapat dibunuh langsung, mereka yang berada di atas tingkat kelima hanya dapat terluka parah. Inilah kecemerlangan Qi Feifeng. Murid-murid di bawah tingkat kelima pemurnian Qi memiliki bakat yang sangat buruk, menghabisi mereka tidak akan banyak memengaruhi puncak naga terbang dan bahkan dapat menjadi peringatan bagi yang lain. Namun, murid-murid di atas tingkat kelima pemurnian Qi berbeda, murid-murid ini adalah fondasi masa depan puncak naga terbang. Jika mereka semua terbunuh, puncak naga terbang tidak akan mampu bertahan. Sekarang Qi Tianli tidak berada di paviliun Master Puncak, Qi Feifeng, sebagai putra sulung Qi Tianli, harus mempertimbangkan masa depan puncak naga terbang. Ya, para pengawal naga, seolah mendapat ampunan, menyerbu para murid di belakang Cuyan. Para murid, yang datang hari ini tanpa beban, melepaskan senjata sihir mereka, dan kedua belah pihak langsung bentrok. Cuyan, kau datang untuk memprovokasiku hari ini, dan tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Matilah! Teriak Qi Feifeng dingin, kantong penyimpanannya berkilat, dan sebilah pedang tulang hitam melesat secepat kilat. Cahaya keemasannya berkilauan saat membesar tertiup angin, langsung mencapai panjang 5 meter, dan menebas Cuyan dengan kekuatan mematikan. Senjata spiritual tingkat rendah pedang naga hitam. Legenda mengatakan bahwa senjata spiritual ini ditempa oleh Qi Tianli dari tulang punggung naga hitam tingkat 5 yang ia bunuh jauh di pegunungan Changpatah, dipadukan dengan berbagai biji langka. Konon, naga hitam ini hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi naga, memiliki kekuatan yang luar biasa. Pedang naga hitam ini tentu saja luar biasa. Melihat pedang tulang hitam itu menebas ke arahnya secepat kilat, Cuyan tidak menunjukkan kepanikan, melainkan tertawa dingin. Qi, maafkan aku karena telah berbuat salah padamu. Bisik Cuyan, sambil menurunkan Hua Mengqi dan memeluknya. Telapak tangan kanannya perlahan terulur, dan telapak tangannya ditutupi oleh lapisan tulang putih yang padat. Energi spiritual putih pucat pada tangan tulang ibel harimau memancarkan aura dingin. Nak, kau mencari kematian. Melihat Cuyan hanya mengulurkan satu telapak tangan, Qi Feifeng berteriak dingin, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Meskipun ia telah lama mendengar bahwa Cuyan memiliki teknik rahasia yang memungkinkannya menahan serangan senjata sihir tingkat tinggi dengan tangan kosong, senjatanya sendiri adalah senjata spiritual tingkat tinggi tingkat rendah. Mencoba menangkapnya dengan tangan kosong sama saja dengan mencari kematian. Namun, sesaat kemudian, pupil matanya langsung membesar, dipenuhi rasa tak percaya. Boom! Cuyan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Saat tangan tulang ibel harimau menyentuh pedang tulang naga hitam, lapisan es langsung menutupi area yang dilewatinya. Dengan serangan yang kuat, pedang tulang naga hitam langsung terhempas. Bagaimana mungkin? Dengan senjata spiritualnya yang rusak, Qi Feifeng merasakan darahnya bergejolak, dan ia berseru takjub. Satu serangan telapak tangan menerbangkan senjata spiritual tingkat rendah. Apakah ini tangan manusia? Gelombang keheranan menyapu semua orang, wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Sebenarnya, jika Cuyan menerima pukulan itu secara langsung, akan sulit untuk menahannya, dan bahkan jika ia menerimanya, ia akan menderita luka parah. Namun, Cuyan mengambil pendekatan yang berbeda, memusatkan kekuatannya di satu sisi sebelum menyerang dengan telapak tangannya. Ini karena kekuatan gabungan dari kekuatan spiritual es yang diserap Yin Qi, tubuh fisiknya, dan kekuatan mengerikan dari tangan tulang putih ibel harimau. Blacky, jaga dia baik-baik. Cuyan dengan lembut meletakkan tubuh Hua Mengqi yang kini dingin di punggung Blacky, tangannya membelai lembut rambut hitamnya. Ia berkata dengan lembut, Qi, hari ini aku akan mencari keadilan untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Oh, karena susunan teleportasi, Blacky tidak bisa terbang. Dia berjalan ke samping dan diam-diam memperhatikan Cuyan, tahu bahwa Cuyan benar-benar murka. Mereka yang menghalangi jalanku hari ini, mati. Cuyan meraung, niat menghabisinya yang tak terbatas langsung menyebar, aura yang sangat dingin menyelimuti seluruh area. Arogansi apa? Kita lihat saja apakah kau akan hidup sampai sesombong itu. Qi Feifeng mencibir, menjentikkan jarinya ke arah Cuyan. Pedang tulang hitam itu terbanting lagi. Pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul di kantong penyimpanan Qi Feifeng, dan sebuah lonceng kecil berwarna cian gelap terbang keluar.
Lonceng kecil itu mengembang tertiup angin, seketika berubah menjadi lonceng besar setinggi 8 meter dengan diameter 5 meter. Kilat, kata Cuyan dengan tenang, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya semula, sesaat kemudian berhadapan langsung dengan pedang tulang hitam itu. Aku tidak akan menderita kerugian yang sama 2 kali. Putar, 8